Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة sebelumnya yang juga merupakan efek ya atau dampak dari perjanjian Hudaybiyah. Jadi luar biasa, perjanjian Hudaybiyah ini ternyata membuka berbagai macam kemenangan ya. Tentu diantaranya kalau kita telusuri sebab terjadinya pembebasan kota Mekah atau Futuh Mekah atau Fathu Mekah itu karena dipicu oleh pelanggaran baik. Nah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang menjadi latar belakang terjadinya Fathu Mekah? Apa yang menjadi latar belakang terjadinya Futuh Mekah? Kita tahu ya bahwa di antara butir perjanjian Hudaybiyah ya, di antara butir perjanjian Hudaybiyah itu adalah bahwa siapapun yang ingin bergabung ya, kemudian ada daulah Islam di Madinah ya, itu kemudian halo Kang Ihsan, suara saya terdengar nggak sekarang? Terdengar, Ustaz. Cuma sempat terputus sedikit, Ustaz. Oh iya, khawatir saya bicara tapi nggak ini. Masya Allah ya, maaf. Nah, jadi siapa kabilah atau suku yang ingin bergabung dengan daulah Islam dipersilakan. Itu perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Jadi kalau misalnya ada suku kabilah yang ingin bergabung dengan Quraisy dipersilakan. Kalau ada suku kabilah ya yang ingin kemudian bergabung dengan daulah Islam di Madinah juga dipersilakan. Ya, juga dipersilahkan. Nah, tetapi kemudian ini tentu memiliki konsekuensi gitu. Ya, memiliki konsekuensi. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah kabilah manapun yang bergabung dengan salah satu pihak ya, apakah kemudian Nabi Muhammad atau kemudian daulah Islam ya, atau juga kemudian ingin bergabung dengan Quraisy, maka dianggap bagian dari pihak yang diikuti tadi. Jadi kalau misalnya ada satu suku kabilah yang ingin bergabung dengan daulah Islam di Madinah, syirikin Quraisy, gitu kira-kira. Nah, dan konsekuensi berikutnya adalah masing-masing pihak tidak boleh saling melakukan serangan, gitu. Jadi silakan kalau ada suku kabilah yang ingin bergabung dengan Quraisy silakan, yang ingin bergabung dengan daulah Islam di Madinah silakan. Tapi kemudian perjanjian Hudaybiyah ini juga mengikat ya satu kesepakatan bahwa tidak boleh ya masing-masing pihak ya, apakah Quraisy dan sekutunya
ataukah daulah Islam dengan sekutunya itu melakukan serangan atau peperangan selama sekitar 10 tahun gitu. Nah, itu diantara konsekuensi dari perjanjian Hudaybiyah. Ya, sampai sini sampai saat ini suara saya masih bisa didengar? Masih Ustaz, masih. Oke. Soalnya your internet unstable. Oke. Baik ya. Nah, jadi itu ya diantara latar belakang terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Nah, baik, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya tadi sudah ya. Jadi latar belakang utama. Ya, latar belakang utamanya itu diantaranya karena dalam perjanjian Hudaybiyah itu mengatur kesepakatan suku kabilah yang bergabung dengan Quraisy silahkan, suku atau kabilah yang bergabung dengan Nabi Muhammad silahkan, dan suku yang bergabung tersebut menjadi bagian dari suku tersebut. Ya, yang bergabung dengan Quraisy menjadi bagian dari Quraisy, yang bergabung dengan daulah Islam menjadi bagian dari daulah Islam. Dan di antara dua entitas ini, baik Quraisy ataupun daulah Islam, tidak boleh saling melakukan serangan. Termasuk suku yang bergabung tersebut tidak boleh melakukan serangan karena sudah menjadi bagian dari suku tersebut. Kira-kira begitu. Nah, dalam hal ini begitu ya. Itu kita simpan dulu. Nah, berikutnya yang kedua ini ada. Oke, baik ya. Jadi, nah, ya. Jadi pada masa itu ada dua suku yang selalu terlibat perselisihan, yakni suku Khuza'ah dan suku Bani Bakr. Ya, itu di sekitar Jazirah Arab. Ya. Suku Khuza'ah ini kemudian suku yang bergabung dan memutuskan bergabung dengan daulah Islam di Madinah. Ya, suku Khuza'ah. Sementara suku Bani Bakr itu bergabung dengan musyrikin Quraisy di Mekah. Nah, semasa jahiliyah, kedua kabilah seringkali terlibat pertempuran yang mayoritas ya atau hampir selalu dimenangkan oleh suku Khuza'ah yang bergabung dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kemudian suku Khuza'ah, suku Bani Bakar itu terlibat pertempuran, itu hampir selalu suku Khuza'ah lah yang memenangkan pertempuran. Bani Bakar selalu kalah. Gitu. Nah, adanya gencatan senjata sebagai konsekuensi dari perjanjian Hudaybiyah antara Rasulullah SAW dengan Quraisy, itu merasa masing-masing pihak merasa aman dari gangguan yang lain, gitu ya. Kata suku Khuza'ah, nggak mungkin suku Bani Bakar nyerang saya. Kenapa? Karena kemudian ya terikat perjanjian, karena suku yang bergabung dengan salah satu pihak menjadi bagian dari suku tersebut, baik dengan Quraisy ataupun dengan daulah Islam di mana. Jadi mereka itu merasa aman bahwa tidak ada serangan, ya, walaupun selama jahiliyah Khuza'ah dan Bani Bakar selalu terlibat pertempuran. Ya, dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, mereka merasa aman dari gangguan satu dengan yang lain. Nah, ternyata situasi ini dimanfaatkan oleh suku Bani Bakar. Ya, suku Bani Bakar untuk melampiaskan dendam lama terhadap Khuza'ah. Kenapa? Karena dulu semasa jahiliyah itu Bani Bakar selalu dibuat kalah oleh suku Khuza'ah. Jadi memendam dendam itu ternyata suku Bani Bakar. Nah, rahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai satu saat ya pimpinan Bani Bakar yakni Naufal bin Muawiyah Ad-Daili ya itu bersama sukunya melakukan serangan mendadak pada malam hari terhadap suku Khuza'ah. Nah, jadi pimpinannya Naufal itu melakukan serangan mendadak ya pada malam hari terhadap suku Khuza'ah gitu. Dan mereka yakin, mereka tahu bahwa suku Khuza'ah pasti nggak punya persiapan. Kenapa nggak punya persiapan? Karena apa? Karena mereka merasa yakin bahwa kan sudah terlibat perjanjian Hudaybiyah tadi. Ketika suku Khuza'ah itu berada di mata air mereka, yakni mata air Al-Wadi, ya, sampai kemudian suku Khuza'ah ini terdesak ya ke tanah haram atau sampai ke Mekah, ke tanah haram. Nah, serangan tersebut ternyata menyebabkan sekitar 23 orang meninggal dari suku Khuza'ah. Dan, nah ini yang jadi titik perhatian kita di antaranya, secara diam-diam, ya tokoh-tokoh Quraisy, orang-orang Quraisy ternyata memberikan bantuan senjata kepada Bani Bakar, gitu. Karena sekutunya tadi, gitu ya. Kalau di dalam perjanjian Hudaybiyah nggak boleh itu, ya sukunya, suku yang bergabung dengan Quraisy atau Quraisy sendiri nggak boleh melakukan serangan terhadap
suku yang bergabung dengan daulah Islam. Itu perjanjian Hudaybiyah mengatakan demikian. Nah, sementara ini bukan cuma sekedar mengganggu, tapi Bani Bakr melakukan pembantaian. Bani Bakr yang bergabung dengan Quraisy melakukan pembantaian terhadap suku Khuza'ah sampai kemudian menyebabkan ada sekitar 23 orang wafat, 23 orang meninggal dunia. Dan itu atas sepengetahuan. Karena kejadian itu terjadi sampai kemudian suku Khuza'ah itu lari masuk ke dalam tanah haram sampai ke Mekah. Dan itu diketahui oleh orang-orang Quraisy, dan bahkan orang-orang Quraisy itu memberikan bantuan senjata kepada Bani Bakr. Dan itu diketahui oleh suku Khuza'ah. Diketahui bahwa suku Quraisy diam-diam memberikan bantuan, termasuk diantaranya bantuan senjata kepada Bani Bakr. Nah, di sinilah letak permasalahannya. Jadi sini letak permasalahan. Apa letak masalahnya? Letak permasalahannya satu, suku Khuza'ah, suku yang bergabung dengan Quraisy, suku yang bergabung dengan Quraisy itu melakukan pembantaian terhadap atau melakukan pembunuhan terhadap suku yang bergabung dengan daulah Islam. Artinya suku Khuza'ah ini sama dengan menantang daulah Islam. Satu itu. Yang kedua, tidak cukup sampai di situ. Ternyata Quraisy juga memberikan bantuan senjata. Ini problem berikutnya. Artinya Quraisy ketika dia diam, bahkan memberikan bantuan senjata kepada Bani Bakr, bahkan memberikan bantuan senjata kepada Bani Bakr. Artinya Quraisy juga secara langsung ataupun tidak telah menantang daulah Islam. Nah, kira-kira begitu. Dan ini diketahui, karena kejadian ini bukan kejadian yang tersembunyi, diketahui oleh banyak orang. Karena sampai 23 orang meninggal, dibantai oleh Bani Bakr, diketahui oleh sekian banyak orang, dan Quraisy juga diam terhadap peristiwa tersebut. Diam, tidak melakukan hukuman atau kemudian mencegah, bahkan memberikan bantuan senjata, dan itu diketahui secara terbuka kasat mata. Kalau sekarang mungkin kezaliman itu nampak betul ketika kemudian kekuasaan itu membiarkan berbagai macam kezaliman. Nah, kira-kira begitu, diam terhadap pembantaian dilakukan oleh suku Bakr terhadap suku Khuza'ah. Nah, di sini kira-kira jadi ini latar belakang langsungnya itu adalah serangan Bani Bakr terhadap Khuza'ah, yang itu dibiarkan bahkan diberikan dukungan Bani Bakr oleh suku Quraisy. Gitu. Nah, terus kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bani Khuza'ah terdesak sampai ke tanah suci, sampai ke Mekah, dan di tanah suci inilah orang-orang dari Bani Bakr mengingatkan rekan-rekan mereka sendiri di antara tokohnya, mengingatkan tokohnya Naufal, kata mereka, ya Naufal, wahai Naufal, kita sudah masuk tanah suci nih, ingatlah akan Rabbmu, ingatlah akan Tuhanmu, katanya. Lalu Naufal menjawab, tidak ada Tuhan hari ini, wahai Bani Bakr, lampiaskanlah dendam kalian demi Allah, katanya. Kalau perlu kalian boleh mencuri di tanah Allah yang suci ini, katanya. Apakah kalian tidak ingin melampiaskan dendam kalian di tanah suci ini? Oh, luar biasa. Itu provokasinya Naufal, karena udah sekian lama gondok, selalu kalah, semasa jahiliyah dulu berperang dengan berperang dengan suku Khuza'ah selalu kalah, maksudnya sebelum Islam datang gitu, selalu kalah mereka. Nah, kesempatan perjanjian Hudaybiyah ternyata bukan digunakan untuk berdamai, tapi digunakan untuk melampiaskan dendam mereka. Gitu. Ketika penduduk Khuza'ah benar-benar sudah memasuki Mekah, jadi suku Khuza'ah ini, dalam satu teori dikatakan itu mereka hendak berangkat menuju Mekah gitu, lalu kemudian berhenti di Amatair, Al-Watir dan seterusnya, lalu kemudian mereka manfaatkan untuk melakukan pembunuhan terhadap suku Khuza'ah. Nah, ketika penduduk Khuza'ah benar-benar sudah memasuki Mekah, lari ke dalam Mekah gitu, mereka di antara segera berlindung di rumahnya Budail bin Warqa al-Khuza'i. Ini salah satu tokoh suku Khuza'ah yang rumahnya ada di situ, dan rumah pembantunya yang bernama Rafi', bernama Rafi'. Nah, jadi kemudian di antara sebagian itu berlindung di rumahnya Budail bin Warqa al-Khuza'i. Nah, dengan kejadian tersebut, suku Khuza'ah karena mereka yakin, karena mereka tahu bahwa telah terikat perjanjian antara Quraisy dengan daulah Islam di Madinah
Sementara orang Quraisy diam, bahkan memberikan bantuan terhadap Bani Bakr ketika membantai suku Khuza'ah. Maka tokoh-tokoh suku Khuza'ah melapor kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tanpa berpikir panjang, salah seorang tokoh Khuza'ah, Amr ibn Salim, segera berangkat ke Madinah untuk melaporkan hal ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika beliau menemui Rasul SAW, ya, dan kemudian tiba di masjid, dia berkata dalam sebuah syair, ya, karena Amr ibn Salim ini seorang penyair, ya, menyampaikan dengan kalimat-kalimat yang menggugah, ya, sampai kemudian Rasulullah SAW merespon apa yang diungkapkan oleh Amr ibn Salim, ya, dengan ungkapan engkau pasti akan ditolong wahai Amr ibn Salim, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka selain itu, ya, selain Amr bin Salim yang datang ke Madinah melaporkan kepada Nabi SAW, juga datang Budail bin Warqa dan beberapa tokoh-tokoh suku Khuza'ah, ya, berangkat menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan hal ini. Kenapa? Kenapa mereka harus mengadukan? Karena mereka yakin, mereka tahu bahwa sudah terikat perjanjian antara Quraisy dengan Daulah Islam di Madinah. Sementara Quraisy, suku Khuza'ah, Quraisy dan Bani Bakar melakukan pelanggaran terhadap perjanjian Hudaybiyah. Maka mereka melapor ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, telah terjadi pembunuhan terhadap suku kami, suku Khuza'ah, dan itu didiamkan, bahkan diberikan bantuan oleh orang Quraisy. Gitu. Nah, Rasul SAW marah luar biasa, ya, ketika kemudian diketahui bahwa Quraisy ternyata, ya, pihak yang pertama melakukan pelanggaran perjanjian. Sekaligus ini menjadi jalan terbukanya Fathu Makkah. Terus kan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika diketahui gitu, ya, bahwa terjadi pembunuhan, pembantaian, dan itu kemudian oleh sebagian tokoh-tokoh Quraisy itu dibiarkan. Maka Abu Sufyan, ya, ini kemudian merasa, wah, ini pasti diketahui oleh Muhammad. Pasti mereka melapor kepada Muhammad, ya. Itu firasat dan prasangkanya tokoh-tokoh Quraisy. Nah, ini maka kemudian untuk meredam kemarahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk meredam itu, maka Abu Sufyan berangkat ke Madinah. Jadi Abu Sufyan ditugasi oleh tokoh-tokoh tokoh-tokoh Mekah, berangkat ke Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan dianggap yang paling senior pada saat itu. Berangkat ke Abu Sufyan, temui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maksudnya mereka temui Muhammad, ya, untuk memperbaharui perjanjian. Kenapa? Karena pasti, ya, Muhammad marah, kata mereka, karena apa? Kita dianggap melanggar perjanjian. Maka perbaharui perjanjian. Gitu. Dan tidak diragukan dukungan beberapa orang Quraisy pada Bani Bakar untuk menyerang dan membunuh puluhan dari suku Khuza'ah, pelanggaran dan pengkhianat terhadap isi perjanjian Hudaybiyah. Itu. Orang-orang Quraisy mulai sadar bahwa mereka telah melakukan pengkhianatan dan merasakan akibat yang mereka harus tanggung, ya, karena bagaimanapun, ya, orang-orang Quraisy begitu, ya, ketika mereka sudah terikat perjanjian, maka mestinya itu dipegang teguh, dan mereka tahu persis apa konsekuensi ketika ada satu pihak yang melanggar perjanjian. Mereka tahu persis itu, ya, karena orang-orang Arab, ya, pada saat itu tahu persis konsekuensi kalau satu pihak melakukan pelanggaran, itu pasti konsekuensinya akan terjadi. Gitu. Maka Abu Sufyan berangkatlah ke Madinah, ya, untuk melobi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbaiki perjanjian, dan supaya apa? Supaya kemudian kejadian tersebut dimaafkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian pimpinan Quraisy menugaskan Abu Sufyan untuk memperbaharui isi perjanjian tersebut. Ya. Nah, di tengah perjalanan Abu Sufyan berpapasan dengan Budail bin Warqa di Asfan yang sedang pulang dari Madinah. Ya, ini salah Budail bin Warqa al-Khuzai, begitu, ya. Itu salah seorang tokoh Khuza'ah yang baru saja melaporkan dan pulang lagi ke Mekah, karena rumah tinggalnya di sekitar Mekah pada saat itu, berpapasan dengan Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan merasa yakin bahwa Budail bin Warqa baru saja menemui Muhammad, ya, dan untuk melaporkan pengkhianatan Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah, yakni membantu secara diam-diam suku Bani Bakar yang membantai suku Khuza'ah. Kata Abu Sufyan udah firasat dalam hati, udah pasti Budail bin Warqa lapor nih kepada Muhammad. Jadi dia udah merasa yakin, karena suku Khuza'ah sudah lebih dulu berangkat, ya, dan kemudian baru disusul oleh Abu Sufyan. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan? Ya, jadi tugas dan misi Abu Sufyan melobi Nabi supaya Nabi ingin
mengubah isi perjanjian dan supaya kemudian kejadian sebelumnya, yakni pembantaian suku Bani Bakar terhadap suku Khuza'ah, dimaafkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dilakukan oleh Abu Sufyan untuk melobi Nabi adalah menemui Ummu Habibah. Ummu Habibah ini tidak lain adalah anaknya. Anaknya siapa? Anaknya Abu Sufyan. Ya, yang kemudian menikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika hendak duduk di tikar ya milik Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ummu Habibah itu melipat tikar tersebut dan mengatakan, ini adalah tikar Rasulullah, sedangkan engkau orang musyrik yang najis. Itu kata Ummu Habibah terhadap ayahandanya. Masya Allah. Abu Sufyan berkata, demi Allah, rupanya engkau telah dikuasai keburukan setelah berpisah denganku, kata Abu Sufyan. Ya, artinya apa? Artinya Ummu Habibah tahu bahwa niat ayahnya itu sebenarnya untuk melobi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memaafkan kejadian ya yang baru saja terjadi, dan kemudian ingin memperbaharui isi perjanjian Hudaybiyah tadi. Ya, jadi pintu masuk menuju Rasulullah SAW melalui pintu anak itu tertutup. Ya, karena Ummu Habibah sendiri kemudian bersikap seperti itu terhadap Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan menemui Nabi SAW dan berdiplomasi untuk mengubah isi perjanjian, ingin mengubah perjanjian. Ya, tetapi apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Ya, Rasulullah SAW sama sekali tidak menanggapi apa yang disampaikan oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan ngomong panjang lebar, udah bertemu dengan Nabi SAW. Tapi Nabi SAW dia diam, tidak merespon sedikit pun apa yang disampaikan oleh Abu Sufyan. Ya, jadi ditemui anaknya, ya, yakni Ummu Habibah. Ummu Habibah menolak untuk melobi Rasulullah SAW. Awalnya Abu Sufyan itu ingin melobi Ummu Habibah, ya, supaya melunakkan hatinya Nabi SAW, tapi ternyata ya ditolak. Lalu kemudian bertemu dengan Rasulullah SAW langsung, juga Rasul nggak ada merespon sedikit pun, karena Rasul sudah tahu informasinya, Rasul sudah tahu maklumatnya. Ya, Abu Sufyan melakukan ini pasti karena apa? Karena baru saja terjadi pelanggaran perjanjian ya Hudaybiyah, ya, karena pembantaian suku Bani Bakar terhadap suku Khuza'ah yang merupakan sekutu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasul nggak merespon. Lalu kemudian yang dilakukan oleh Abu Sufyan apa? Ya, menemui sahabat mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dianggapnya Abu Bakar ini adalah orang yang paling dekat dengan Nabi SAW. Ketika kemudian dilobi, ya Abu Bakar, ya kami orang-orang Quraisy ingin mengubah, memperbaharui isi perjanjian, ya tolong kau melobi Nabi, ya tolong kau melobi Muhammad agar apa? Agar terjadi kesepakatan yang baru. Ya, apa kata Abu Bakar Siddiq? Aku tidak sudi melakukannya. Karena mereka pun para sahabat sudah tahu ini trik, ini taktik dari orang Quraisy supaya mereka tidak terkena dampak dari pelanggaran perjanjian. Maka diubah dulu isi perjanjian. Kemudian ya Abu Sufyan menemui Umar bin Khattab, mentok di Abu Bakar, ditemuilah kemudian Umar bin Khattab dan berbicara dengan Umar bin Khattab agar Umar bin Khattab mau melobi Nabi SAW ya agar mengubah isi perjanjian. Lalu kemudian Sayyidina Umar berkata, apakah layak bila aku memintakan pertolongan bagi kalian kepada Rasulullah SAW? Ya, kata Umar, demi Allah, kalaupun aku hanya mendapatkan debu, kalau aku hanya menemukan debu, tentu debu itu akan kugunakan untuk menyerang kalian. Jadi alih-alih saya mau bantu kalian, alih-alih, ya kalau bahasa gitu ya, alih-alih saya mau bantu kalian, bahkan kalaupun hanya debu yang ada di hadapanku, kata Umar, maka debu itu pun yang akan aku gunakan untuk menyerang kalian. Jangankan pedang, debu aja, ya, kira-kira begitu mafhumnya ya. Debu saja akan saya gunakan untuk apa? Untuk menyerang kalian. Aku nggak sudi. Ya, Umar nolak juga. Ya, jadi lalu kemudian berikutnya Abu Sufyan menemui Ali bin Abi Thalib ketika bersama dengan Fatimah dan Hasan, ya, putranya. Ya, Hasan waktu itu masih merangkak, ya, dengan tangannya, gitu, masih sangat kecil sekali. Abu Sufyan berkata, wahai Ali, engkau adalah orang yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan aku datang untuk sebuah keperluan, aku tidak akan kembali dengan tangan hampa. Mintakanlah pertolongan untukku kepada Muhammad, kata Abu Sufyan. Maksudnya, Abu Sufyan meminta Ali untuk melobi Nabi SAW untuk memperbaharui isi perjanjian. Ali menjawab, celaka engkau ya Abu Sufyan. Rasulullah SAW sudah mengambil keputusan dan kami tidak bisa mempengaruhi itu. Itu udah keputusan prerogatif Nabi. Ya, tidak ada hak bagiku untuk mempengaruhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kamu salah alamat, kira-kira begitu. Lalu Abu Sufyan ternyata, ya, ketika Ali pun mentok, ya, memandang ke arah Fatimah juga. Mungkin Fatimah masih bisa melobi ayahnya. Lalu berkata, sudikah engkau menyuruh anakmu ini? Ya, diminta Hasan yang masih kecil.
agar dia memberikan perlindungan kepada orang-orang, agar dia menjadi pemimpin Arab sepanjang masa. Jadi melobi supaya cucunya juga dilibatkan untuk sebagai tameng dalam tanda petik ya. Gitu. Lalu Fatimah menjawab, demi Allah, anakku terlalu kecil untuk memberi perlindungan. Di samping itu tak seorang pun mau memberi perlindungan dan dengan mendurhakai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Masya Allah ya. Jadi yang dalam pikiran Abu Sufyan ya, melobi siapapun orang, termasuk diantaranya dia melihat Hasan aja, kemudian bisa nggak anak ini menjadi perlindungan ya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi istilah peribahasa itu tidak ada rotan akar pun jadi gitu ya, sampai kemudian anak kecil pun ya, bagaimana caranya supaya dia terbebas dari hukuman dari Nabi SAW, maka dia lakukan. Ya ternyata semuanya nolak, mulai dari Ummu Habibah, Rasulullah sendiri ditemui tidak ada respon, lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq, lalu kemudian Umar bin Khattab, lalu kemudian Ali bin Abi Thalib, Fatimah, sampai Hasan tidak sudi untuk memberikan bantuan kepada Abu Sufyan. Karena mereka tahu karakter orang-orang Quraisy ya, seperti itu, termasuk ya kejadian terakhir ya, dan Quraisy memberikan bantuan secara diam-diam. Nah, sudah tuh ya, Abu Sufyan udah mentok tuh ya, sudah mentok, udah ditemui semua orang-orang untuk melobi Nabi, ternyata mereka semua tidak ada yang sudi membantu Abu Sufyan. Ya, dunia terasa gelap tuh bagi Abu Sufyan, ini mentok sudah ya. Maka dengan perasaan galau, resah dan putus asa, dia berkata kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Abu Hasan, ini saya minta nasihat kira-kira. Abu Hasan, kulihat semua urusan terasa amat berat bagiku, karena itu nasihat aku. Menurutmu bagaimana? Sebelum saya pulang ke Mekah, menurutmu seperti apa? Lalu Ali menjawab, aku tidak melihat lagi sesuatu pun yang berguna bagimu. Nggak ada, udah mentok semuanya. Ya, kamu mau apa? Seluruh sahabat nggak ada yang mau membantu. Ya, Nabi SAW diam. Ya, tapi kata Ali, bukankah engkau ini pemimpin Bani Kinanah? Ya, orang-orang bangkit dan berilah perlindungan untuk manusia. Kemudian pulanglah ke tempatmu. Ya, maksudnya apa? Kamu temui itu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ada di masjid. Temui, sampaikan. Kamu ini kan pemimpin. Ya, kamu kan pemimpin. Lalu Abu Sufyan mengatakan, apakah itu berguna bagiku? Ya, tanya Abu Sufyan. Kata Ali, demi Allah aku juga nggak yakin. Ya, tapi aku tidak mengetahui alternatif yang lain kecuali itu. Kata Ali, saya nggak tahu alternatif yang lain kecuali engkau temui saja langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah itu Abu Sufyan berdiri itu ya di luar masjid, ya di masjid, lalu kemudian berkata kepada orang-orang ada di situ, wahai sekalian orang-orang, ya aku telah memberi jaminan perlindungan untuk manusia. Lalu dia naik unta dan beranjak pergi. Cuma itu bisa dilakukan. Karena apa? Karena Rasulullah SAW, para sahabat tidak ada satupun yang merespon gitu ya. Jadi dia hanya mengatakan itu. Jadi dia hanya mengatakan secara sepihak begitu ya. Tanpa kemudian respon dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pulang Abu Sufyan dari Madinah gagal, misinya gagal total. Nabi tidak merespon, seluruh sahabat pun nggak ada yang mau bantu. Pulanglah Abu Sufyan ke Mekah melaporkan misinya. Setelah Abu Sufyan tiba di tengah tokoh Quraisy yang lain, mereka bertanya kepada Abu Sufyan, bagaimana hasilnya? Abu Sufyan menjawab, aku sudah menemui Muhammad dan bicara dengannya. Demi Allah dia sama sekali tidak menanggapiku. Ya, Rasul diam aja. Kemudian aku menemui Ibnu Abi Quhafah, ini Abu Bakar, tapi juga tidak membantuku. Kemudian aku temui Umar bin Khattab, aku mendapati dialah musuh yang paling dekat. Karena Umar marah ya ketika kemudian dimintai tolong oleh Abu Sufyan. Kemudian aku temui Ali dan aku dapatkan dialah yang paling lemah lembut. Ya, dia memberiku masukan tentang apa yang seharusnya kulakukan. Nah, demi Allah aku tidak tahu adakah yang berguna bagiku ataukah tidak. Lalu kata sebagian tokoh-tokoh Quraisy, terus apa yang disarankan Ali? Kata mereka, dia menyuruhku agar aku memberikan perlindungan kepada manusia. Maka sarannya telah kulakukan dengan hanya sekedar bicara di luar masjid kepada orang-orang yang hadir di situ. Ya, lalu kemudian itu kata Abu Sufyan. Lalu setelah engkau mengatakan begitu, apakah Muhammad menyetujuinya? Ya, kata Abu Sufyan tidak. Ya. Kenapa? Karena Abu Sufyan hanya berkata sepihak saja. Maka apa kata orang-orang Quraisy, ya tokoh-tokoh Quraisy yang lain, celaka engkau Abu Sufyan, justru Ali yang mempermainkan dirimu. Mana bisa perjanjian itu bisa dibatalkan atau diperbarui secara sepihak dengan hanya mengatakan aku telah memberikan perlindungan kepada manusia. Ya, justru Ali yang kemudian telah mempermainkan kata sebagian tokoh Quraisy. Akhirnya gagal total. Ya, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mengetahui bahwa Quraisy betul-betul
jelas melakukan perjanjian. Dan indikasinya kedatangan Abu Sufyan itu. Rasul tahu kedatangan Abu Sufyan menemui Rasulullah dan para sahabat untuk melobi memperbarui perjanjian karena Rasul yakin bahwa apa? Sehingga membuat Rasul yakin bahwa betul Quraisy telah melakukan perjanjian. Kalau mereka nggak melakukan perjanjian, mana mungkin mereka akan mengutus Abu Sufyan ingin memperbaharui perjanjian. Jadi itulah yang ternyata membuat Rasul semakin yakin bahwa apa? Bahwa orang Quraisy ya benar-benar telah merusak perjanjian, telah melanggar perjanjian. Ya, jadi semakin firm, semakin yakin tuh Nabi setelah kedatangan suku Uzah lapor, ya Rasulullah, ya Bani Bakar telah membantai suku kami, 23 orang wafat, 23 orang meninggal, dan itu didiamkan oleh Quraisy, bahkan Quraisy memberikan bantuan secara diam-diam. Lalu kemudian diikuti oleh datangnya Abu Sufyan, maka Nabi semakin yakin bahwa betul orang-orang Quraisy telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian. Maka Rasulullah SAW menyiapkan sebuah rencana yang ini sangat dirahasiakan. Rencana yang sangat rahasia. Kenapa? Karena sangat menentukan sekali rahmat Allah. Kita tahu perseteruan antara Quraisy dengan Madinah itu berlangsung sangat panjang. Ya, bahkan kemudian permusuhan mereka telah dilakukan bahkan sesaat setelah Nabi mendeklarasikan sebagai seorang Nabi dan Rasul. Itu permusuhan Quraisy terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Rasul mendirikan daulah Islam di Madinah. Itu Masya Allah. Maka Nabi ingin betul-betul rencana ini berjalan dengan sangat mulus. Rencana ini harus berjalan dengan sangat baik. Kenapa? Karena bisa jadi ada apa? Ada pihak-pihak yang membocorkan rahasia ini. Ya, karena sekian banyak kan orang-orang yang ada di Madinah itu orang Quraisy gitu ya, kemudian masuk Islam gitu. Ya, dan ada hubungan kekerabatan sebagian antara mereka dengan apa? Dengan orang Quraisy gitu. Ya, maka Rasul merencanakan sebuah misi besar ya untuk menghukum dalam tanda petik ya untuk menghukum suku Quraisy ya karena pelanggaran perjanjian mereka terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus dijadikan misi Rasulullah SAW untuk apa? Untuk futuh Mekah. Nah itu misi besarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan Rasul memerintahkan Siti Aisyah untuk menyiapkan perlengkapan perang. Ya, dan memintanya untuk maksudnya mempersiapkan perlengkapan perangnya Nabi, ya, perlengkapan pribadinya Nabi SAW, dan merahasiakan target wilayah perang. Jangan bocorkan kepada siapapun bahwa kita akan melakukan perang, mana dan seterusnya. Tidak boleh. Bahkan ketika Abu Bakar nih ayahnya Aisyah radhiyallahu anha datang ke rumah Nabi, lalu kemudian menemui anaknya Siti Aisyah radhiyallahu anha, melihat Aisyah lagi benah-benah, lagi beres-beres pakaian perang, menyiapkan pakaian perang Nabi SAW. Abu Bakar kemudian bertanya, untuk apa perlengkapan perang ini? Mau perang kemana Nabi? Itu Abu Bakar sendiri sahabat dekatnya nggak tahu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, sahabat dekat sendiri nggak tahu bahwa Nabi sedang menyiapkan rencana perang, bahwa Nabi sedang menyiapkan rencana untuk futuh. Ya, Nabi menyiapkan sebuah rencana untuk untuk perang. Itu Abu Bakar sendiri nggak tahu. Ditanya, wahai putriku, untuk apa perlengkapan perang ini? Aisyah menjawab, demi Allah aku nggak tahu. Abu Bakar nanya lagi, kemana kiranya tujuan Rasulullah? Kata Siti Aisyah, demi Allah aku tidak tahu. Aisyah cuma mengatakan begitu, karena itu pesan Nabi SAW. Demi Allah aku nggak tahu. Tanya lagi, kemana kira-kira? Demi Allah aku nggak tahu, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Padahal yang nanya itu ayahnya, bayangin. Dan Abu Bakar sendiri nggak tahu itu misi Nabi kemana. Jadi ini betul-betul ingin dirahasiakan oleh Nabi SAW agar apa? Agar berlangsung dengan sukses, gitu. Berlangsung dengan apa? Dengan mulus, gitu. Nah, maka ini juga perkara yang harus kita perhatikan. Ada beberapa hal tertentu yang memang boleh kita share ke publik, boleh kita sampaikan ke publik, tapi ada hal-hal tertentu yang ini kalau itu harus dirahasiakan, ya, justru dengan merahasiakan itulah yang akan memperlancar terjadinya kemenangan, gitu. Justru kalau kita comel misalnya, ya, kalau dalam zaman sosial media sekarang ya, misalnya Khalifah akan melakukan serangan rahasia gitu ya, terus ada yang tahu ya, upload status. Nah ini justru yang kemudian akan merusak ya rencana besar tersebut. Maka pada saat itu sama ya sahabat diminta untuk bunuh. Kenapa? Karena Mekah Madinah itu memang walaupun sekitar 470-480 km, bagi mereka itu bukan jarak yang jauh ya.
bisa misalnya orang tahu dari mata-mata gitu ya, orang menyiapkan di Madinah ada amak, itu bisa jadi melaporkan ke Mekah dengan sangat cepat ya, bisa 1 atau 2 hari bisa sampai gitu kalau dengan kekuatan kuda yang cepat misalnya ya. Jadi ketika Abu Bakar bertanya, Aisyah, aku nggak tahu wahai ayah ya, terus kemudian kemana kiranya Rasul akan perang, aku nggak tahu ya ayah. Ya Aisyah aja mengatakan demikian. Nah, agar misi rahasia ini lebih terjaga, maka Nabi SAW mengecoh dengan mengirimkan pasukan 80 orang di bawah pimpinan Abu Qatadah ibn Rabi' ke perkampungan yang terletak di Dzul Kashab dan Dzul Marwah pada awal abad ke-8 Hijriah. Ya, jadi Rasul untuk mengecoh nih, ya mungkin rencana Rasul kemana, ke Dzul Kashab atau ke wilayah yang rutenya beda dengan rute ke Mekah. Ya, itu untuk mengecoh. Nabi supaya orang tuh nggak ada kepikiran bahwa target Nabi adalah Mekah gitu. Ya, supaya orang itu nggak kepikiran ya, supaya bahwa target Nabi adalah Mekah. Bahkan saking ingin rencana tersebut berjalan dengan sangat baik, Rasulullah SAW berdoa pada Allah Ta'ala, Allahumma khudh ala absari Quraisyin fala yarawni illa baghtatan. Ya Allah, tutup matanya orang Quraisy agar mereka tidak melihatku kecuali ketika aku datang sudah di depan mata secara tiba-tiba. Itu doa Nabi SAW. Allahumma ta'ala absari Quraisyin fala yarawni illa baghtatan. Ya Allah, buatlah matanya orang Quraisy itu kemudian tertutup. Ya, maksudnya apa? Nggak dapat informasi, nggak dapat berita, ya nggak dapat apapun, ya informasi dari siapapun kedatangan Nabi SAW, kecuali mereka tahu ya secara mendadak, sehingga mereka tidak bisa menyiapkan ya persiapan apapun. Jadi tujuannya Nabi merahasiakan supaya orang Quraisy itu tidak menyiapkan apapun gitu. Karena beda ya rahmat Allah ya. Kalau perang dengan persiapan dengan tidak itu masih beda. Pasti beda. Ya. Perang dengan persiapan itu sudah tentaranya sudah disiapkan, baju perang sudah disiapkan, senjata sudah disiapkan, logistik sudah disiapkan. Ya, itu sangat berbeda ketika kemudian suatu kampung, satu negara walaupun itu besar, ketika didatangi oleh pasukan yang siap perang dengan masyarakat yang sama sekali nggak siap perang, itu pasti beda. Maka Nabi berharap pada Allah Ta'ala agar kedatangan pasukan Nabi SAW tidak diketahui oleh Quraisy kecuali sudah sampai di dekatnya kota Mekah, sehingga orang-orang Quraisy sama sekali nggak punya persiapan untuk melakukan pembelaan, apalagi melakukan serang. Itu. Nah, terus rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi ada juga ternyata ya salah seorang sahabat, Hatib ibn Abi Balta. Nah, ini yang apa? Yang dalam sirah dikatakan Hatib ibn Abi Balta ini kemudian ingin menyampaikan informasi kedatangan Nabi kepada saudaranya di Mekah. Tapi maksud Hatib bin Abi Balta itu bukan untuk khianat, bukan. Maksud Hatib bin Abi Balta itu karena khawatir, takut nanti keluarganya itu menjadi sasaran gitu, menjadi korban. Padahal makanya dikasih tahu lebih dulu. Maka Hatib bin Abi Balta menulis surat kepada yang hendak dikirimkan kepada kaum Quraisy, di antaranya karena Hatib bin Abi Balta ini adalah orang Quraisy. Dia nulis surat Hatib bin Abi Balta kepada orang-orang Quraisy ingin menyampaikan rahasia bahwa Nabi akan datang ke tempat tersebut, ke Mekah maksudnya. Jadi ini ketika rencana sudah mulai dekat ya, baru sahabat-sahabat tertentu itu kemudian tahu informasi bahwa Nabi SAW akan menuju Mekah gitu. Ya, bahwa Nabi SAW akan menuju Mekah. Nah, di antara orang yang kemudian mengetahui hal tersebut begitu ya, adalah Hatib bin Abi Balta. Ini entah dari mana informasi bocornya hal tersebut ya, tapi ketika Rasul hendak dekat baru memberikan informasi tentang rencana kedatangan kemana. Tapi itu pun hanya untuk sahabat tertentu saja, tidak untuk seluruh orang, tidak. Nah, Hatib itu menitipkan surat kepada seorang wanita hamba sahaya yang diberikan upah. Ya, jadi tolong sampaikan surat ini kepada si fulan di Mekah. Dia nyuruh siapa? Nyuruh wanita hamba sahaya. Pada saat yang sama Rasulullah SAW mendapatkan kabar dari malaikat Jibril tentang apa yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta. Jadi Rasul tahu bahwa Hatib bin Abi Balta nulis surat untuk membocorkan, untuk memberikan tahu, untuk menginformasikan
ya salah seorang Quraisy bahwa Nabi akan datang ke Mekah membawa pasukan yang banyak. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib dan Al-Miqdad untuk mengejar wanita tersebut. Setelah dapat informasi dari malaikat, Rasul memerintahkan pada Ali, ya Ali dan Miqdad, ya kejarlah seorang wanita yang kemudian dijelaskan ciri-cirinya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil surat tersebut, ya hingga surat itu tidak jadi disampaikan oleh orang-orang Quraisy. Atas izin Allah akhirnya Ali dan Miqdad berhasil mengejar wanita tersebut. Ya, bismillah. Lalu kemudian Ali dan Miqdad ya meminta wanita tersebut untuk berhenti dan berkata, apakah engkau sedang membawa surat? Ya, karena Ali tahu bahwa ciri-ciri wanitanya adalah seperti ini. Kata si wanita itu, aku tidak bawa surat apapun. Jawab si perempuan tersebut. Maka Ali berkata, demi Allah, Rasul nggak pernah dusta katanya. Ya begitu pula kami, demi Allah, keluarkan surat itu, atau kami akan benar-benar akan melanjangimu, kata Ali bin Abi Thalib. Tentu ini hanya ancaman saja gitu. Setelah mengetahui kesungguhan Ali bin Abi Thalib, wanita itu berkata, kalau begitu berpalinglah dari itu. Maksudnya, maksud melanjang itu bukan melanjangi, tapi maksudnya untuk mencari surat itu di mana kita maksudnya. Maka mereka berdua memalingkan pandangan, ya wanita tersebut melepaskan gelungan rambutnya. Ternyata surat itu disimpan di kepala, di rambutnya begitu ya, dan mengeluarkan sepucuk surat. Ya kemudian Ali mengambil surat tersebut, membawanya ke Madinah dan menyerahkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat itu diserahkan kepada Nabi. Dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian Hatib itu disidang oleh Nabi, dipanggil Hatib bin Abi Balta'ah. Surat tersebut diserahkan kepada Rasul yang di dalamnya tertulis dari Hatib bin Abi Balta'ah kepada Quraisy, ya, dan kelanjutan isinya itu mengabarkan niat keberangkatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Oleh sebagian sahabat kami disebut pengkhianatan, kemunafikan, ya, apalagi Umar bin Khattab, gitu ya, sudah ingin memenggal kepalanya Hatib itu karena dianggap pengkhianatan besar, ya. Kata Nabi SAW melihat surat tersebut, wahai Hatib, ini apa? Rasul sudah tahu, udah baca itu surat itu. Isinya itu mengabarkan bahwa Rasul akan berangkat ke Mekah. Ya, apa kata Hatib bin Abi Balta'ah? Jangan terburu menduhku ya Rasulullah. Demi Allah katanya, aku adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Itu menegaskan bahwa dia masih muslim, masih mukmin. Aku tidak murtad dan tidak mengubah agama. Dahulu aku adalah seorang anak angkat di tengah Quraisy. Ini diceritakan kenapa dia melakukan itu. Aku bukanlah apa-apa bagi mereka. Di sana aku punya keluarga, punya kerabat dan anak. Sementara tidak ada kerabatku yang bisa melindungi mereka. Padahal orang-orang yang bersama engkau punya kerabat yang bisa melindungi mereka. Karena itu aku ingin ada kerabat yang bisa melindungi keluarga besar. Hanya itu sebenarnya tujuan Hatib bin Abi Balta'ah. Jadi karena ada keluarganya, kerabatnya, tidak ada orang di antara mereka yang melindungi. Dia minta salah seorang orang Quraisy untuk melindungi keluarganya. Hanya itu saja sebenarnya. Ya, kalau sebagian sahabat yang lain kan sudah ada orang yang melindungi mereka. Ini ada keluargaku yang tidak punya perlindungan. Ya, ketika kemudian kita datang nanti mereka akan menuju ke siapa, kemana? Saya nggak tahu, makanya saya kabari mereka. Untuk apa? Untuk kemudian meminta perlindungan untuk keluarganya. Ya, jadi motif hati itu begitu sebenarnya. Pada rahmat Allah, Umar berkata, wahai Rasulullah, biarlah aku yang memenggal lehernya, karena dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Dia telah berbuat kemunafikan. Maka apa jawab Nabi SAW? Sesungguhnya dia pernah turut serta dalam perang Badar. Iya, Masya Allah. Ini karok bukan apa namanya. Ini fadilahnya orang yang terlibat dalam perang Badar. Ini perang pertama kali. Ya. Dan memang Hatib ini adalah veteran perang Badar. Hatib bin Abi Balta'ah ini veteran perang Badar. Ya. Umar udah mau langsung penggal aja lehernya Hatib. Ya. Kata Rasulullah SAW, ya Umar, sungguh dia pernah turut serta dalam perang Badar. Apakah engkau tahu kalau Allah meninggikan martabat orang yang turut serta dalam perang Badar? Lalu Allah bertitah, berbuatlah sekehendak kalian ku ampuni. Maka kedua mata Umar meneteskan air mata seraya berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ini menunjukkan betapa mulianya orang-orang yang ada terlibat dalam perang pertama kali. Ya, yakni perang Badar itu. Ini perang yang sangat menentukan gitu. Nah, itu udah cerita panjang lebar perang Badar yang kondisi umat Islam hanya sekitar 314 orang dan pasukan Quraisy ya jumlahnya sekitar 1.000 orang. Dan pada saat itu umat Islam memang nggak siap perang gitu. Maka Allah betul-betul meninggikan derajat orang-orang yang terlibat pertama kali dalam perang.
Nah inilah karomahnya ya orang-orang yang pertama kali memulai sesuatu gitu. Kalau yang berikutnya kan cuma ikut aja gitu. Tapi yang memulai orang pertama kali itu ya orang-orang yang derajat imannya adalah orang yang punya keimanan yang luar biasa. Ya. Karena kisah sahabat Hatib bin Abi Balta'ah ini ya diabadikan Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an dalam firman-Nya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billah. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum. Jangan kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman setia. Gitu, ya. Auliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Ya, wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billah. Ya. Yang kamu sampaikan kepada mereka berita-berita tentang Muhammad SAW. Cerita tentang Hatib bin Abi Balta'ah. Karena rasa kasih sayang terhadap keluarga, malah sungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang telah datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kamu karena kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kemudian disampaikan turun ayat khusus diantaranya terkait dengan peristiwa tersebut ya. Yang ini juga ditujukan tentu kepada orang-orang orang beriman lainnya, bukan hanya untuk Hatib ya, untuk tidak menjadikan musuh Allah dan musuhmu sebagai teman setia. Jadi jangan kalian teman setia itu jangan bocorkan apapun, jangan bocorkan rahasia kepada siapapun ya, apalagi pada musuh. Kira-kira begitu. Nah, ini juga untuk menggambarkan keistimewaan veteran perang Badar. Yang kata Rasulullah SAW, tidak akan kau tahu ya Umar, ya Hatib bin Abi Balta'ah ini veteran perang Badar. Ya pernah terlibat dalam perang Badar. Yang ternyata dalam riwayat Imam Ahmad dengan syarat Imam Muslim dari hadis Jabir ditegaskan Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulan nara ahadun syahida badran. Ini luar biasa. La yadkhulan nar, tidak akan masuk neraka ahadun syahida badran. Ya salah seorang yang kemudian terlibat ya dalam perang Badar. Yang ikut serta dalam perang Badar tidak akan masuk neraka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi maafkan Hatib bin Abi Balta'ah, ya, karena Rasulullah SAW pada mengatakan demikian. Rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian pasukan mulai berangkat ke arah pada hari ke-10 bulan Ramadan 8 Hijriah. Rasul meninggalkan Madinah dan berangkat menuju Mekah bersama 10.000 orang sahabat. Jadi sebagian antara mereka orang-orang Madinah, sebagian lain kemudian dirahasiakan ya untuk yang bergabung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Madinah diwakilkan kepada Abu Ruham Al-Ghifari. Ketika tiba di sebuah tempat yakni Juhfah, Rasul bertemu dengan Abbas ibn Abi Thalib yang hendak hijrah ke Madinah bersama dengan keluarganya. Nah, ini menarik ya. Ini terkait dengan Islamnya Abbas ini radhiyallahu anhu itu tidak ada ahli sejarah itu berbeda pendapat gitu. Ada yang kemudian Abbas dikatakan sudah masuk Islam sebelumnya, ada yang kemudian masuk Islam ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang jelas pada saat itu Abbas bin Abi Thalib ya, itu berangkat ke Madinah bukan karena tahu bahwa Nabi hendak berangkat ke Mekah. Itu. Ya, itu karena kemudian Abbas memang sudah menaruh hati terhadap Islam sebelumnya. Bahkan ada yang mengatakan Abbas sudah masuk Islam sebelumnya dan melaksanakan Islam secara sembunyi-sembunyi di Mekah gitu, bersama dengan istrinya gitu. Maka kemudian Masya Allah ya, ketika kemudian Rasulullah SAW berangkat, tiba di Juhfah ternyata bertemu dengan Abbas, pamannya Nabi SAW, Abbas ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, yang hendak hijrah ke Madinah bersama dengan keluarganya. Sebelumnya Abbas sudah meluk Islam secara diam-diam. Ini ada satu riwayat mengatakan demikian, dan ada juga mengatakan masuk Islam ketika pada saat itu. Kemudian di Abwa beliau bertemu dengan anak paman beliau, yaitu Abu Sufyan bin Al-Harith dan anak bibi beliau, yakni Abdullah bin Abi Umayyah yang juga menyatakan masuk Islam. Ya, jadi tengah perjalanan tuh, ya di tengah perjalanan. Akhirnya apa? Karena Abbas bertemu dengan Nabi SAW di jalan, Abbas nggak jadi ke Madinah, ya karena tujuan Nabi adalah ke Mekah. Akhirnya Abbas ikut balik lagi ke Mekah.
gitu ya. Akhirnya Abbas ikut lagi ke Mekah karena misi Nabi SAW untuk Futuh Mekah. Dirahmati Allah, pasukan akhirnya tiba di Maruz Zahran, ya, di satu tempat yang kemudian sudah hampir dekat ya dengan Mekah. Rasul dan sahabat melanjutkan perjalanan dalam keadaan saum hingga tiba di Al-Qudaid, mata air yang terletak di antara Asfan dan Qudaid, dan berbuka di sana. Lalu beliau melanjutkan perjalanan hingga tiba di Maruz Zahran, pasukan berhenti dan menyalakan api unggun di tempat tersebut. Nah, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika umat Islam berkemah dan menyalakan api unggun di Maruz Zahran, ini sudah dekat ya dengan Mekah, ya, hampir di perbatasan. Abbas bin Abi Thalib ya meminjam keledai putih milik Rasul SAW untuk mencari orang yang bisa memberikan kabar kepada Quraisy agar mereka keluar dan minta jaminan keamanan kepada beliau sebelum masuk Mekah. Gitu. Nah, jadi ini Abbas dalam hal ini memainkan peran yang cukup penting ya. Walaupun waktu itu baru bertemu Nabi dan menyatakan masuk Islam, ya, walaupun ada mengatakan sebelumnya sudah masuk Islam. Ini Abbas memainkan peran, bahkan nanti yang membawa Abu Sufyan kepada Rasul sampai Abu Sufyan masuk Islam ya Abbas bin Abi Thalib. Abbas itu salah satu tokoh Mekah yang juga punya pengaruh. Gitu. Nah, pada saat itu Abbas meminjam keledai, ya, karena keluarga kerabat orang tahu ini Abbas. Gitu, ya. Orang tahu ini Abbas tokoh Mekah, sebelumnya tokoh Quraisy, dan kemudian berikutnya masuk Islam, orang tahu. Nah, maka ketika umat Islam berkemah di Maruz Zahran, ya, Abbas bin Abi Thalib minjam keledai yang milik Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku pinjam keledaimu. Ya, untuk apa? Untuk mencari orang yang bisa memberikan kabar kepada Quraisy agar mereka keluar dan memberikan jaminan keamanan kepada beliau sebelum beliau masuki Mekah gitu. Jadi berangkatlah ya Abbas bin Abi Thalib. Abbas berkata, demi Allah, ya, ketika Abbas itu naik keledai untuk ngasih kabar ya kepada tokoh-tokoh di antaranya orang-orang Quraisy, ya, supaya mereka udah nyerah aja, kira-kira begitu. Ya, supaya mereka udah nyerah aja. Maka ketika aku menunggu keledai Rasulullah SAW, ya, Abbas bin Abi Thalib mendengar suaranya Abu Sufyan dan Budayl bin Warqah yang sedang berbincang. Ya, mendengar tuh Abbas mendengar suaranya Abu Sufyan. Kemudian Abbas mendatangi Abu Sufyan, ya, dan kemudian menjelaskan, memberikan kabar kepada Abu Sufyan, ya Abu Sufyan, Rasul datang dengan 10.000 orang, ya, kata Abbas, ya. Abbas mengatakan kepada Abu Sufyan, ya Abu Sufyan, itu sudah dekat. Rasul SAW, Nabi Muhammad membawa 10.000 orang, dan kemudian ya Abbas mengajak Abu Sufyan untuk menemui Rasulullah SAW. Mintalah perlindungan kepada Rasulullah, kata Abbas. Ya, ini salah seorang tokoh Mekah di lobi ya oleh Abbas supaya nanti ketika Rasul masuk nggak ada perlawanan sama sekali. Itu. Maka Abbas berkata, demi Allah, jika beliau mengalahkanmu, niscaya beliau akan memenggal lehermu. Naiklah ke atas punggung keledai ini agar aku dapat membawamu ke hadapan Rasulullah dan mintalah jaminan keamanan kepada beliau. Lalu Abu Sufyan, ya, karena melihat diperlihatkan pada saat itu malam hari dan melihat api unggun, ya, itu apa itu? Ya, kata Abbas, itu 10.000 orang yang bersama dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ketika disampaikan begitu, ya, Abbas bin Abi Thalib, ya, bin Abi Thalib kepada Abu Sufyan, ya, mintalah perlindungan kepada Rasulullah, minta jaminan keamanan kepada beliau, ya, karena kemudian kalau kalian melawan, ya, dan maka niscaya Rasul ya akan menggal lehermu, kata Abbas bin Abi Thalib. Maka karena ketakutan Abu Sufyan naik juga tuh di belakang keledainya Abbas. Keledai itu kan nggak seperti kuda yang besar ya. Jadi ada Abbas, lalu kemudian Abu Sufyan di belakangnya gitu. Jadi naik keledainya milik Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saking takutnya Abu Sufyan, Abbas menggambarkan ya Abu Sufyan itu lihat pasukan Muhammad SAW dengan 10.000 orang, dia akan datang masuk ke Mekah, cepat minta perlindungan kepada Nabi SAW. Kata Abbas ibn Abi Thalib. Lalu karena merasa takut, dan Abu Sufyan pun orang-orang sama sekali tidak punya persiapan. Itu dimaksud oleh Nabi SAW. Ya Allah, tutuplah mata orang Quraisy sampai kemudian mereka tidak melihatku kecuali secara tiba-tiba. Dan itu dirasakan betul oleh orang-orang Quraisy termasuk oleh Abu Sufyan, gitu ya. Maka Abu Sufyan naik tuh di keledai, dibonceng sama Abbas bin Abi Thalib menemui Rasulullah SAW. Itu karena pasukan itu kan banyak, 10.000 orang itu bukan pasukan sedikit, banyak sekali. Ketika itu pasukan kaum muslimin kan menyalakan api unggun di jalan-jalan, menyalakan api unggun, ya. Setiap kali aku melewati di dekat nyala api kaum muslimin, mereka bertanya, siapa itu?
Setelah mengetahui ternyata itu keledainya Rasul, ya dinaiki oleh Abbas, maka mereka berkata, rupanya paman Rasulullah yang sedang menunggang keledai tersebut. Jadi mereka udah aman, gitu ya. Karena itu apa? Abbas menaiki siapa? Menaiki keledainya Rasulullah SAW. Ketika melewati ketika melewati nyala api unggunnya Umar, yang di situ ada Umar waktu itu sebagai kepala keamanan, dia bertanya, siapa itu? Karena kan gelap ya, siapa itu? Dia menghampiri, ternyata Abu Sufyan di belakang. Saat itu Umar melihat Abu Sufyan berada di belakang, Abu Sufyan berada di belakangnya, Abbas, bukan Abu Sufyan, yang berada di belakang Abu Sufyan. Maka karena tahu yang naik unta Rasulullah SAW bersama dengan Abbas itu adalah Abu Sufyan, maka Umar teriak, ya Abu Sufyan, musuh Allah. Ya, Umar tahu, itu Abu Sufyan, musuh Allah. Itu karena udah lewat, ya, maka Umar mengejar ke arah Rasulullah SAW. Ya, Umar mengejar karena Abbas ini kan mau bawa Abu Sufyan ke menemui Rasul. Ya, lalu kemudian Umar tahu bahwa itu Abu Sufyan, musuhnya Allah, dikenal musuhnya Allah. Gitu. Maka kemudian dikejar tuh Abbas. Ya, ternyata Abbas lebih dulu sampai menemui Rasulullah SAW. Baru Umar datang. Baru Umar datang. Ya. Setelah Abbas menemui Rasulullah SAW, ini kemudian Umar menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini Abu Sufyan, biarkan aku yang memenggal lehernya. Nah, gitu. Umar kalau ngomong ya begitu. Kalau orang munafik, apalagi pada orang kafir, Abu Sufyan, yang dia tahu ini musuh Allah. Ya Rasulullah, ya ini Abu Sufyan, ya biarlah aku yang memenggal lehernya. Abbas lalu berkata, ya Rasulullah, aku telah melindunginya. Nah, gitu. Jadi misinya Abbas sebenarnya agar apa? Agar Abu Sufyan itu masuk Islam. Itu sebenarnya. Nah, jadi di sini yang saya sampaikan bahwa peran Abbas terhadap masuk Islamnya Abu Sufyan itu sangat besar. Kalau Umar yang diserahi tugas, Abu Sufyan selesai sudah. Ya, karena apa? Karena Umar penggal lehernya. Tapi kata Abbas, ya Rasulullah, aku telah berikan perlindungan padanya. Selesai. Karena yang berikan perlindungan adalah satu dia Muslim, yang kedua pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu, ya. Malam itu Rasulullah SAW karena sudah malam, larut malam, meminta agar Abbas membawa Abu Sufyan ke kemahnya. Ya, wahai Abbas, wahai pamanku, bawalah kemudian Abu Sufyan ke kemah. Lalu Rasulullah bersabda, bawalah ia pergi ke kemah, wahai Abbas, besok pagi datanglah ke sini bersama. Jadi besok pagi bahwa Rasul ingin menemui Abbas Abbas dan Abu Sufyan. Pada pagi harinya Abu Sufyan ya menghadap Rasulullah SAW di kemahnya. Rasulullah bersabda, celaka engkau ya Abu Sufyan. Bukankah tiba saatnya bagimu untuk mengetahui bahwa la ilaha illallah. Jadi Rasulullah SAW mendakwahi Abu Sufyan. Ya, kalau istilah kita, kemana aja kamu Abu Sufyan? Celaka engkau ya Abu Sufyan. Bukankah udah tiba saatnya bagimu untuk mengetahui, untuk meyakini, untuk mengimani la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Lalu Abu Sufyan menjawab, demi ayah dan ibuku, kata Abu Sufyan, sebagai jaminannya, engkau sungguh orang yang murah hati, mulia, dan selalu menjaga hubungan kekeluargaan. Jauh-jauh hari aku sudah menduga, andaikan ada sesembahan lain bersama Allah, tentunya aku tidak membutuhkan apapun setelah itu. Nah, itu jawaban dari Abu Sufyan. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, celaka engkau ya Abu Sufyan, bukankah sudah tiba saatnya bagimu untuk mengetahui bahwa aku adalah utusan Allah? Maka Abu Sufyan menjawab, demi Allah, demi ayah dan ibuku sebagai jaminannya, engkau sungguh orang yang murah hati, mulia, dan selalu menjaga hubungan kekeluargaan. Kalau mengenai hal ini, dalam hatiku masih ada yang mengganjal, kata Abu Sufyan. Jadi terkait dengan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ini Abu Sufyan sepakat. Tapi terhadap Muhammadur Rasulullah, ya, nah kalau untuk masalah ini masih ada yang mengganjal dalam hati dan pikiranku, kata Abu Sufyan. Lalu Abbas kemudian berkata, celaka engkau ya Abu Sufyan, masuk Islam segera, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, sebelum dia memenggal lehermu. Ya, maka setelah itu Abu Sufyan masuk Islam dan memberikan kesaksian yang benar setelah itu, gitu ya. Jadi walaupun awalnya Abu Sufyan itu masuk Islam itu karena apa? Dalam tanda petik, dalam kondisi dan situasi tertentu, tapi kemudian apa? Tapi kemudian Abu Sufyan berikutnya berislam dengan keislaman yang benar, gitu. Dalam sejarah kemudian Abu Sufyan juga banyak punya kontribusi besar ya di dalam di dalam Islam. Akhirnya Abu Sufyan masuk Islam ya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abu Sufyan masuk Islam. Nah, dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala, Abbas bin Abdul Muttalib ya, Abbas bin Abdul Muttalib
berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Abu Sufyan adalah orang yang suka kebanggaan. Ini tokoh. Tokoh itu memang harus ditokohkan. Tokoh itu memang harus diposisikan sebagai tokoh gitu. Maka Abbas menyarankan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya Abu Sufyan ini kan tokoh Mekah. Ya, dia itu suka kebanggaan. Karena itu berilah dia sesuatu. Maksud Abbas beri sesuatu itu bukan beri barang, bukan kasih uang, bukan. Tapi dia kasih kedudukan tertentu gitu. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, engkau benar ya, Abbas, ya. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memasuki rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Siapa yang menutup pintunya, ia aman. Dan siapa yang memasuki Masjidil Haram, dia aman. Ya, jadi itu yang disampaikan Nabi SAW. Sehingga kemudian Rasul memberikan kedudukan kepada Abu Sufyan. Ya, kami ini kaum muslimin masuknya dengan 10.000 orang. Kata Rasulullah SAW, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Gitu. Jadi Rasul memberikan penghargaan yang tinggi kepada Abu Sufyan, bahwa kalau orang ada di rumahnya Abu Sufyan maka dia aman. Gitu. Itu diantaranya karena tadi latar belakang ini. Ya, saran dari Abbas bin Abdul Muttalib, ya. Saran dari Abbas bin Abdul Muttalib bahwa Abu Sufyan sebagai tokoh Mekah emang suka kebanggaan. Maka ketika disebut namanya oleh Rasulullah SAW, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan maka dia aman. Itu kebanggaan muncul dalam hatinya Abu Sufyan. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Selasa pagi 17 Ramadan 8 Hijriah, Rasul meninggalkan Marul Zahra menuju Mekah. Nah, sudah dekat sekali. Maka Rasul sengaja meminta Abbas menahan Abu Sufyan agar melihat besar dan banyaknya pasukan kaum muslimin. Untuk kita tahu ya, rahmati Allah, Abbas ini adalah benteng terakhirnya Mekah pada saat itu. Ya, maka Abbas tahu persis siapa yang harus ditemui, Abu Sufyan. Ya, paling senior saat itu yang masih hidup ya Abu Sufyan. Gitu. Maka Abbas tahu siapa yang harus dibawa kepada Rasulullah SAW dan diajak masuk Islam, yakni Abu Sufyan. Dan Rasul pun tahu bagaimana kedudukan Abu Sufyan di tengah orang-orang Quraisy itu. Maka kata Rasulullah SAW, ya Abbas, tahan dulu Abu Sufyan, ya, biar dia diam dulu supaya dia melihat pasukan yang banyak jumlahnya gitu. Ya, supaya Abu Sufyan itu melihat apa? Melihat pasukan yang jumlahnya sangat banyak itu. Ya, sengaja ini 10.000 orang itu luar biasa. Nggak pernah terfikirkan oleh orang Quraisy dia punya pasukan 10.000 orang gitu. Ya, selama ini kan melawan orang-orang muslimin dalam jumlah sedikit saja mereka kalah, apalagi 10.000 orang. Kata Nabi, tahan Abu Sufyan, ya, biar dia melihat dulu pasukan yang jalan tuh, ya jumlahnya ribuan orang, gitu ya. Maka ketika itu terlihat begitu ya oleh Abu Sufyan bahwa pasukan umat Islam itu banyak sekali, luar biasa. Dan kemudian ya salah seorang rombongan dari Ansor ya, melihat Abu Sufyan, yakni Sa'ad bin Ubadah. Ya, ketika melihat Abu Sufyan pemimpin pasukan Ansor, itu kan ada di kelompok ada Ansor, ada Muhajirin, ada suku Qabilah dan seterusnya. Melihat Abu Sufyan bersama dengan Abbas bin Abdul Muttalib, maka kemudian dia mengatakan, al-yauma yaumul malhamah, al-yauma tustahallul Ka'bah. Kata Sa'ad bin Ubadah, hari inilah hari pembantaian. Hari ini dibolehkan melakukan segala hal yang dilarang di Ka'bah. Itu kata Sa'ad bin Ubadah. Ya, seraya mengancam, al-yauma yaumul malham, al-yauma tustahallul Ka'bah. Hari inilah hari pembantaian. Hari ini dibolehkan melakukan segala hal yang dilarang di Ka'bah. Nabi mendengar, ada yang melaporkan, ya, Abu Sufyan mengadukan pernyataan, Sa'ad bin Ubadah mengatakan, al-yauma yaumul malhamah. Ya, maka Nabi SAW bersabda, bal al-yawma yawmur rahmah, al-yawma yu'azzimullahul Ka'bah. Rasul menjawab untuk mementahkan apa yang disampaikan oleh Sa'ad bin Ubadah. Kata Nabi SAW, bal al-yawma yawmur rahmah. Justru hari ini, kata Nabi, hari kasih sayang. Ya, hari kasih sayang. Ya, al-yawma yu'azzimullahul Ka'bah. Ya, dan hari ya dimuliakannya Ka'bah, diagungkannya Ka'bah, gitu ya, Masya Allah. Nah, itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini kita bisa lihat bahwa Nabi SAW tidak memiliki dendam personal, gitu. Ya, ketika kemudian datang, ya nanti kemudian kita tahu apa sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memaafkan mereka, kecuali orang-orang yang punya dosa-dosa besar. Ya, itu tidak dimaafkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hendak masuki kota Mekah, Rasulullah SAW menundukkan kepalanya. Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan hingga tiba di Dzituwa. Di sana beliau menundukkan kepala hingga menunjukkan ketundukan ya kepada Allah Subhanahu wa taala saat melihat kemenangan yang dianugerahkan Allah, bahkan jenggot beliau hampir saja menyentuh pelana
ya apa kendaraan ya hewan yang dikendarai oleh Rasul Muhammad SAW. Tunduk saking ingin apa namanya merasakan betul ya apa namanya ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah Rasulullah SAW dan ribuan sahabat melewati Abu Sufyan itu ya apa namanya satu gelombang berikutnya dan seterusnya, maka Abbas berkata kepada Abu Sufyan, segeralah temui kaummu, kata Abbas. Maka Abu Sufyan memasuki Mekah sambil menyeru, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan? Ini sign out. Bentar. Halo, masih bisa disimak? Masih bisa, masih. Oke. Ya. Oke. Ya, turun. Oke, ya jadi kata Abbas bin Abdul Muthalib ya. Tadi kalau saya salah bin Abi Thalib ya, bin Abdul Muthalib apa namanya kata Abbas ya ke Abu Sufyan, segera temui kaummu, karena tahu Abu Abbas itu bahwa Abu Sufyan itu apa tokoh senior di Mekah. Maka Abbas masuk ke Mekah ya, ketika melihat jumlah pasukan yang banyak dia merasa aman, sudah dilindungi oleh Rasulullah SAW, dia masuk Islam. Ya, maka dia berseru kepada orang-orang Mekah, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan maka dia aman. Siapa yang masuk masjid dia aman. Dan siapa yang menutup pintunya, ya pintu rumahnya, maka dia aman. Istrinya Hindun itu belum tahu suaminya masuk Islam. Dia marah-marah ya, karena sikap apa rendah ya, dianggapnya oleh Hindun itu rendah, ya, sikap Abu Sufyan tersebut. Kemudian Abu Sufyan menjawab apa namanya dengan hardikan Hindun, sedang mengatakan, sungguh dia, maksudnya Rasulullah SAW, telah datang dengan kekuatan yang tidak mungkin sanggup kalian lawan. Kata siapa? Kata Abu Sufyan kepada Hindun, sungguh Muhammad telah datang dengan pasukan yang mustahil, yang tidak mungkin sanggup kalian lawan. Kata Abu Sufyan kepada Hindun. Ini kira-kira gambaran ya, beberapa pasukan dipecah oleh Rasulullah SAW. Pasukan pertama ya ada 5 pasukan dipimpin Rasulullah SAW ya, masuk melalui jalur utama. Pasukan Khalid di sayap kanan masuk melalui dataran rendah Mekah. Pasukan Zubair bin Awam di sayap kiri masuk melalui dataran tinggi Mekah. Abu Ubaidah masuk langsung ke tengah lembah hingga masuk ke Mekah. Sa'ad bin Ubadah bersama kaum Ansor masuk melalui sebelah barat. Jadi dipecah-pecah pasukan ya. Ada yang masuk di jalur utama ya, dan kemudian ada yang berputar ya, kemudian tiba di belakang Mekah. Jadi semua itu dikitari oleh pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW kemudian memasuki kota Mekah dengan tetap menundukkan kepala sambil mengulang-ulang ya Quran surah Al-Fath ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina, dan seterusnya. Rasul mengulang-ulang kalimat itu. Ya, sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Inna fatahna laka fathan mubina. Lalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW masuk Masjidil Haram dan membersihkan ya Masjidil Haram dari berhala. Ya, Rasulullah masuk ke masjid, menghampiri Hajar Aswad lalu menciumnya. Beliau bertawaf di Ka'bah sambil memegang busur panah. Dan pada waktu itu sekitar Ka'bah 360 berhala. Rasul kemudian mendorong ratusan berhala dengan busur panah sampai kemudian roboh ya berhala-berhala tersebut, dan mengucapkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Maka katakanlah, qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Ya, yang benar telah datang, al-haq telah datang, wa zahaqal batil, dan kebatilan telah lenyap. Innal batila kana zahuqa. Sungguh yang batil itu adalah sesuatu yang pasti akan lenyap. Nah, itu yang kemudian diulang-ulang oleh Rasulullah SAW. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi kebatilan itu rahmati Allah Subhanahu wa taala akan lenyap ketika memang ada kebenaran. Jadi ketika kita ingin melenyapkan kebatilan, maka hadirkan kebenaran, maka kebatilan akan sirna. Sebagaimana tadi ketika Islam datang ke Mekah membawa kebenaran, maka udah pasti ya kebatilan itu pasti akan sirna. Termasuk diantaranya penyembahan terhadap berhala dan berbagai macam kemusyrikan yang lain. Rasul masuk Ka'bah. Setelah tawaf, beliau memanggil Utsman bin Thalhah dan memintanya untuk mengambil kunci Ka'bah. Setelah terbuka, beliau masuk ke dalam Ka'bah yang di dalamnya beliau melihat berbagai gambar Nabi Ibrahim, gambar Nabi Ismail,
yang sedang membagi anak panah untuk undian. Jadi seolah-olah menggambarkan bahwa bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu adalah melakukan undian, ya, melakukan perjudian maksudnya. Lalu beliau bersabda, sungguh semoga Allah membinasakan mereka. Demi Allah, satu kali pun Ibrahim tidak pernah mengundi dengan anak panah ini. Beberapa gambar lain juga diminta untuk dimusnahkan. Ya, maksud mengundi itu ya kebiasaan orang Mekah, ya, bukan dalam konteks ini bukan hanya untuk berjudi, ya, tapi kemudian untuk menentukan nasib mereka. Ya, ini berangkat atau tidak. Ketika kemudian diangkat anak panah, ya ada bacaan iya atau berangkat. Kalau tidak, tidak berangkat. Itu kebiasaan orang-orang Quraisy. Jadi percaya terhadap hal seperti itu. Maka Rasulullah SAW masuk ke Ka'bah dan kemudian menutup pintunya, yang di dalamnya ada Usamah dan ada Bilal. Kemudian Rasulullah SAW sholat. Selesai sholat, beliau berkeliling, ya, di dalam Ka'bah, bertakbir setiap sudutnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di setiap sudut di Ka'bah, kemudian beliau membuka pintu Ka'bah. Sementara orang-orang Quraisy berkerumun memenuhi masjid di sekitaran Ka'bah, menunggu apa yang hendak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul di dalam Ka'bah, ya, dan kemudian orang-orang Quraisy berkerumun di luar, ya, di sekitaran masjid. Maka Rasulullah SAW sambil memegang pinggiran pintu Ka'bah, ya, dari dulu pintu Ka'bah agak dinaikkan, ya, agak naik itu pintunya, gitu, ya, dan Rasulullah SAW bersabda, La ilaha illallah wahdah, la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzab wahdah. Rasulullah SAW melanjutkan, wahai Quraisy, sungguh Allah telah menghilangkan kesombongan jahiliyah dan pengagungan terhadap nenek moyang. Manusia dari Adam dan Adam, ya, dari tanah, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Selanjutnya Nabi SAW bertanya, ya, jadi ada orang berkumpul di luar, Rasul di pintu Ka'bah menghadap masyarakat Quraisy yang ada di sekitaran Ka'bah. Apa kata Nabi SAW? Ya ma'syara Quraisy, ma tarawna anni fa'ilun bikum? Wahai Quraisy, menurut pendapat kalian tindakan apa yang hendak ku ambil terhadap kalian? Ya, Rasul nanya, ya. Ya ma'syara Quraisy, ma tarawna anni fa'ilun bikum? Apa kira-kira yang bakal saya lakukan terhadap kalian? Oh, mereka langsung serentak menjawab, khairan akhun karim wa ibnu akhin karim. Ini orang-orang kalau terdesak ya begini. Khairan akhun karim wa ibnu akhin karim. Tentu yang baik-baik, wahai saudara yang mulia dan putra saudara yang mulia, kata mereka, gitu, ya. Maksudnya tentu tidak akan memenggal, tentu tidak akan membantai, tentu tidak akan memburu dan seterusnya. Maka mereka katakan khairan akhun karim wa ibnu akhin karim, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, idhabu wa antumut tulaqa. Pergi kalian semua bebas, kata Rasulullah SAW. Nah, ini orang-orang Quraisy biasa yang enggak ya hanya mereka setia kepada Quraisy itu karena memang kesukuannya saja, gitu. Ya, mereka tidak sebagaimana tokoh-tokoh Quraisy yang memusuhi betul-betul Nabi SAW, tidak. Ya, sebagian antara mereka netral aja sebagai masyarakat biasa. Kan di mana-mana juga begitu. Ya, orang-orang yang di sebuah negara juga misalnya yang jahat-jahat itu ya tokoh-tokohnya saja. Kalau masyarakat biasa ya mereka ikut, ya, arus umum saja. Maka ketika Nabi SAW masuk ke Mekah, ya, kemudian masuk dalam Ka'bah, itu masyarakat Quraisy yang umum, yang awam masuk, ya, dan kemudian ingin tahu apa yang hendak dilakukan Nabi SAW. Ya, ketika Nabi mengatakan, kira-kira apa yang saya lakukan? Kata mereka, khairan akhun karim wa ibnu akhin karim. Ya, tentu yang baik-baik, ya, wahai saudara kami yang mulia. Bersabda, aku sampaikan kepada kalian sebagian perkataan Yusuf kepada saudaranya. Ya, Masya Allah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala la tathriba 'alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Qala la tathriba 'alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Lihat ini bagaimana hatinya Nabi SAW begitu lapang, luar biasa, gitu, ya. Jadi kalau menurut orang kita ini hatinya Rasul terbuat dari apa? Maksudnya, kata Nabi SAW, aku sampaikan kepada kalian
yang buruk gitu. Ya, ketika mereka masih kecil, anak-anak remaja gitu ya, Nabi Yusuf dimasukin ke sumur. Sampai Nabi Yusuf kemudian diambil oleh orang, kemudian dibawa ke Mesir. Kira-kira begitu. Jadi buruk sekali perlakuan saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam kepada beliau, kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Itu sama dengan buruknya perlakuan orang Quraisy ya terhadap Nabi Muhammad SAW yang juga merupakan kerabat. Bayang. Maka Nabi menganalogikan begitu. Hari ini aku sampaikan kepada kalian saudaranya dibawa ke Mesir, ditempatkan ya di tempat tertentu, diberikan pekerjaan ya, pokoknya dimuliakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, luar biasa. Padahal Nabi Yusuf itu ya adalah korbannya mereka sebelumnya, tapi Nabi Yusuf memaafkan mereka dengan mengatakan apa? Qala la tathriba 'alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahim. Dia Nabi Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kalian. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian, dan ya Allah adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Pergilah kalian, sesungguhnya kalian telah bebas, kata Rasulullah. Jadi Masya Allah ya Rasul nggak dendam tuh terhadap orang-orang Quraisy ya, yang kemudian dihukum nanti Rasulullah SAW, orang yang kejahatan itu luar biasa. Dimaafkan Rasulullah SAW. Lalu kemudian saat sholat tiba, Rasul memerintahkan Bilal untuk naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan azan. Ya, naik ke atas Ka'bah, Bilal azan. Saat itu ada tokoh-tokoh Quraisy, ada Abu Sufyan, ya, Abu Sufyan belum masuk Islam. Ada Attab bin Usaid belum masuk Islam, ada Al-Harith bin Hisham juga belum masuk Islam. Duduk di serambi Ka'bah pada saat itu. Lalu Attab, salah seorang di antara 3 orang itu berkata, ya, ketika mendengar nih Bilal azan, ya, ketika mendengar Bilal azan, apa kata Attab? Allah telah memuliakan Usaid. Maksudnya Usaid itu ayahnya Attab bin Usaid. Ya, Allah telah memuliakan Usaid ayahnya dengan tidak mendengarkan seruan itu. Maksudnya seruan apa? Seruan adzan. Jika mendengarnya kata Usaid, dia pasti marah. Al-Haris menimpali. Haris temannya ya, teman yang lain ya. Lagi kumpul-kumpul di bertiga nih ya. Di sekian banyak orang berkumpul bertiga buat kerumunan kecil. Demi Allah, kalau saja aku tahu bahwa itu adalah benar, tentu aku akan mengikutinya. Maksudnya kalau aku tahu Islam itu benar, pasti akan aku ikuti. Pasti aku mengikutinya. Ini ketika mereka dengar Bilal azan. Lalu Abu Sufyan menyaut. Dan Abu Sufyan sudah masuk Islam kan? Ya, demi Allah, aku tidak akan berkomentar apa-apa. Andaikan aku bicara, kerikil-kerikil ini tentu akan berbicara atas nama diriku. Maksudnya pasti akan diketahui, kata Abu Sufyan. Aku mah, no comment, kata Abu Sufyan pada saat itu. Lalu Nabi langsung menemui mereka itu. Menemui siapa? Menemui Attab dan menemui Al-Haris dan juga ada Abu Sufyan di situ. Apa kata Rasulullah SAW? Aku sudah tahu apa yang kalian ucapkan. Rasul menjelaskan ya tentang apa yang diucapkan oleh Attab, apa yang diucapkan oleh Al-Haris ya dengan ungkapan yang detail. Lalu kemudian akhirnya Al-Haris dan Attab bersyahadat masuk Islam. Karena Rasul mengulang pembicaraannya Attab bin Usaid dan Al-Haris bin Hisham. Ya, pada saat mereka kumpul-kumpul duduk bertiga di Ka'bah itu, ya, kata mereka, sungguh tidak ada yang tahu kecuali kita bertiga, gitu kata mereka. Sungguh perkataan kita ini tidak ada yang mengetahui kecuali kita bertiga. Kenapa Muhammad tahu? Akhirnya mereka yakin bahwa Rasulullah SAW itu bukan orang biasa, melainkan seorang Nabi utusan Allah. Akhirnya Attab dan Al-Haris masuk Islam. Ya. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari kedua, ya, Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan manusia setelah baca tahmid dan bersabda, sungguh Allah telah mengharamkan Mekah, maka tidak halal bagi orang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah dan mematahkan batang pohon di sana. Jika ada orang yang beralasan dengan perang yang dilakukan Nabi, maka jawablah, sungguh Allah mengizinkan Rasulnya dan tidak mengizinkan kalian. Allah hanya mengizinkan untukku beberapa saat di siang hari. Hari ini keharaman Mekah telah kembali sebagaimana keharaman sebelumnya, maka hendaklah orang yang hadir menyampaikan yang tidak. Dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagian akhir-akhir apa yang disampaikan ini Rasulullah SAW mengumumkan ketika sekian banyak penduduk Makkah itu dimaafkan Nabi SAW, kecuali ya ada 10 penjahat, ada penjahat kelas kakap lah kira-kira begitu. Yang apa? Yang kemudian ya tidak dimaafkan oleh Nabi SAW karena kejahatan mereka. Siapa mereka itu? Ya, bahkan kata Nabi SAW, Rasul memerintahkan untuk membunuh mereka dimanapun, ya, sekalipun mereka tertangkap di bawah kain kiswah. Nah,
Itu saking apa? Saking bahwa mereka itu tidak bisa dimaafkan dosa-dosa. Kalau yang lain kan ribuan orang yang lain dimaafkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali siapa? Pertama, Abdul Uzza bin Khattab. Dia pernah masuk Islam, pernah di Madinah. Namanya Abdullah. Rasul mengangkatnya sebagai petugas zakat. Ini Abdullah pernah hijrah berarti. Abdullah Uzza bin Khattab atau Abdullah ya. Dia pernah hijrah, lalu diangkat Rasul petugas pemungut zakat. Dalam perjalanan memungut zakat, dia bersama dengan rekannya. Dia membunuh rekan. Baik ya sahabat-sahabat ngaji subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepertinya tadi sinyalnya juga sudah mulai tidak stabil ya yang ada di Ustadz Lutfi. Mudah-mudahan guru kita bisa kembali masuk untuk melanjutkan akhir-akhir daripada Fathu Mekah gitu ya. Yang saya tangkap berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh guru kita, khususnya tentang hari kasih sayang gitu ya. Kalau anak-anak muda mengatakan hari kasih sayang itu bulan Februari gitu ya. Ternyata dalam Islam juga ada ya hari kasih sayang, yakni ketika Mekah itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin, yang tentunya di situ tidak sampai ya terjadi pertumpahan darah, bahkan dendam pun juga yang dendam yang yang orang-orang biasa mungkin ya, ketika ada seseorang yang memusuhi dia, yang berkhianat kepada dia ya, seperti halnya tadi disampaikan Nabi Yusuf alaihi salam ya. Nabi Yusuf alaihi salam dikucilkan oleh saudara-saudaranya, tapi tetap yang namanya Nabi Yusuf alaihi salam memiliki kelapangan hati ya, bahkan sampai diangkat menjadi ya masih diaku lah gitu ya saudara. Tidak langsung balas dendam kalau bahasa anak-anak zaman sekarang gitu ya, orang-orang zaman sekarang gitu ya. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh guru kita berkaitan dengan penaklukan kota Mekah gitu ya, penaklukan kota Mekah atau Fathu Makkah ini ya, luar biasa sekali. Baik, kita tunggu guru kita, mudah-mudahan bisa kembali masuk. Ustaz Supri, mungkin ada yang mau disampaikan? Atau ya, baik, itu beberapa poin yang kita tangkap berkaitan dengan kajian yang disampaikan oleh guru kita. Ternyata dari kisah Islamnya Abu Sufyan ya, salah seorang daripada tokoh Quraisy gitu, yang mana memiliki dendam yang sangat besar terhadap Islam. Ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala lapangkan hatinya untuk menerima, tentu di situ hidayah Allah Subhanahu wa taala datang ya, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Mungkin jika ada beberapa pertanyaan yang ingin dipertanyakan, kami persilahkan untuk mencatat ya, dan nanti insyaallah akan di-sharekan oleh Ustaz. Ustaz Lutfi. Insyaallah Ustaz. Sepertinya rada agak kurang stabil ya Ustaz ya sinyalnya. Tadi sudah ya, tadi juga memang sudah agak mulai nge-lag Ustaz. Sudah mulai tidak stabil. Baik, dipersilakan Ustaz untuk melanjutkan Ustaz. Tadi sampai mana? Oh. Ya. Tadi sampai mana? Yang atas Ustaz, satunya lagi Ustaz. Oke. Orang-orang yang masih memiliki apa ya, yang kalau ketemu itu. Oh iya. Ya. Sebentar. Itu. Nah, jadi ada beberapa orang yang kata Nabi SAW dianggap sebagai penjahat kelas kakap yang kalau kata Nabi SAW tertangkap dimanapun, dia ditemukan dimanapun, ya walaupun berlindung di atas kain Ka'bah, kain kiswah atau bunuh. Siapa dia? Yang pertama Abdul Uzza bin Khattab. Ya, dia pernah masuk Islam.
ya namanya jadi Abdullah. Rasul mengangkat jadi petugas zakat, ya dalam perjalanan mengut zakat dia membunuh rekannya orang Ansor. Ya, jadi ada 2 petugas zakat, satu temannya orang Ansor dibunuh sama dia. Kemudian dia murtad dan lari ke Mekah. Nah, ketika Futuh Mekah dia menggantung di kain penutup Ka'bah, seseorang menemuinya dan mengatakan itu orangnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, bunuhlah dia. Maka orang itu membunuhnya. Akhirnya Pak Uzza meninggal. Lalu Abdullah bin Abi Sarah, ya sebelumnya dia masuk Islam dan juga ikut hijrah ke Madinah. Kemudian dia murtad dan kembali ke Mekah karena Utsman bin Affan, ya saudara sesusuannya memintakan amnesti, minta perlindungan, pengampunan kepada Rasulullah SAW, ya, dan Rasulullah SAW memberikan ampunan itu kepada Abdullah bin Abi Sarah karena permintaan dari siapa? Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang ketiga Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah adalah anaknya Abu Jahal. Dia sering menghadang dakwahnya Nabi. Ya, jadi sama dengan ayahnya, ya sepaket, ya 11-12. Ketika Nabi SAW masuk ke Mekah, dia lari ke Yaman. Lalu istrinya yang kemudian lebih dulu masuk Islam memberikan amnesti perlindungan kepada Rasulullah SAW. Dan akhirnya istrinya menyusul ke Yaman dan Ikrimah bin Abu Jahal kembali meniru Rasulullah SAW dan di hadapan Nabi Ikrimah bin Abu Jahal masuk Islam. Lalu Al-Harith bin Nufail bin Wahab, ya, dia yang sebelumnya sering menyiksa dan mengganggu Rasulullah SAW di Mekah, ya, dia dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian Wahsy, nah ini Wahsy kita tahu ya, dia adalah budak yang diperintahkan untuk membunuh Hamzah, sahabat paman Rasulullah SAW bin Abdul Muthalib. Bisanya berhasil, ya, membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Ketika Futuh Mekah, Wahsy lari ke Taif, ke daerah Taif, ya. Tapi kemudian dia kembali ke Mekah setelah mendengar kabar bahwa Rasulullah akan mengampuninya. Melihat kemuliaan Islam dan akhlak Rasul, akhirnya Wahsy masuk Islam. Ya, Wahsy masuk Islam. Jadi ada yang kemudian dibunuh, ada yang kemudian masuk Islam. Berikutnya adalah Miqyas bin Suhabah. Miqyas sempat tinggal di Madinah beberapa lama. Kemudian dia membunuh pembunuh saudaranya. Dia kembali ke Mekah dalam keadaan murtad dan bergabung bersama orang musyrik. Berkat perbuatan itu Miqyas divonis hukuman mati Rasulullah SAW. Dia dibunuh oleh Numailah bin Abdullah, seorang sahabat Rasul yang juga sepupunya. Yang ketujuh Habbar bin Al-Aswad. Dia dulu yang pernah menghalang-halangi Zainab binti Rasulullah SAW, ya, saat hendak hijrah ke Madinah. Dia menguncang-uncangkan pelana yang dalamnya ada Zainab hingga Zainab mengalami keguguran. Ya, dia sempat melarikan diri, kemudian dia masuk Islam dengan keislaman yang bagus. Habbar bin Al-Aswad. Berikutnya Hindun, istri dari Abu Sufyan bin Harb. Ya, dia pemuka Quraisy, dialah yang memerintahkan Wahsy membunuh Hamzah bin Abu Thalib. Dia pernah memakan jantung hatinya Hamzah pada perang Uhud. Saat pasukan Islam masuk kota Mekah, Hindun Islam menyusul suaminya Abu Sufyan. Jadi Hindun pun tidak dihukum karena lebih dahulu masuk Islam. Berikutnya Safwan bin Umayyah. Safwan anaknya Umayyah bin Khalaf, tokoh Mekah. Majikan Bilal bin Rabah. Safwan pernah membunuh Zaid bin Dasinah, ya, sahabat Rasul, di tiang gantung saat peristiwa Fathu Mekah. Safwan melarikan diri meninggalkan Mekah menuju Yaman. Ya, Umar bin Wahab al-Jumahi meminta amnesti untuk Safwan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul pun memberinya amnesti ampunan. Selang berapa bulan Safwan bergabung bersama Islam, ya, setelah sebelumnya istrinya lebih dulu masuk Islam. Safwan masuk Islam. Lalu kemudian terakhir Ka'ab bin Zuhair bin Abu Sulm al-Muzanni. Dialah seorang pujangga kenamaan. Dia sering menghina dan menyakiti Rasul dengan syair-syairnya. Rasul menjatuhi hukuman mati kepada Ka'ab. Dia sempat disurati sahabatnya Bujair. Istrinya memberitahukan hukuman mati akan diterimanya jika ia tidak segera masuk Islam. Akhirnya dia menghadap Rasul dan menyatakan keislamannya. Sejak itu syair-syair yang dibuatnya berisi pujian terhadap Rasulullah SAW. Nah, gitu. Jadi sekitar 10 orang yang ada yang sebagian masuk Islam dan sebagian dibunuh. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama Rasulullah SAW di Mekah? Rasul berada di Mekah sekitar 19 hari. Maka selama itu beliau memperbaharui simbol-simbol Islam dan menyampaikan petunjuk pada orang-orang. Selama itu beliau memerintahkan Abu Usaid al-Khuzai untuk memperbaharui beberapa bagian di tanah suci. Beliau juga mengirim beberapa kelompok untuk berdakwah kepada Islam serta merobohkan semua berhala di sekitaran Mekah. Nah, yang saya sampaikan ya di dua slide terakhir adalah apa dampak politik Futuh Mekah. Saya jelaskan singkat. Yang pertama, Futuh Mekah itu menjadi akhir perseteruan panjang antara hak dan batil. Hak umat Islam, batil musyrikin Quraisy. Yang diakhiri dengan kemenangan kaum muslimin.
Maka dalam hal ini kesabaran, keistiqomahan, ketaatan kepada Allah menjadi kunci kemenangan umat Islam berhadapan dengan Quraisy, simbol kemusyrikan Jazirah Arab dan musuh terbesar umat Islam. Jadi ketika umat Islam dipimpin Nabi SAW sabar, istiqomah, terus taat dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, ya, maka tidak ada yang mustahil. Ya, simbol kemusyrikan dan musuh terbesar umat Islam pun dapat dikalahkan. Yang kedua, Futuh Mekah menandai semakin kokohnya kekuatan politik Islam di Jazirah Arab sebagai sebuah entitas negara adidaya baru. Ya, jadi setelah ditaklukkannya Quraisy, Mekah masuk Islam, itu 2 kota besar, Mekah, Madinah, berikutnya Taif itu masuk Islam. Itu Masya Allah. Dan ini ternyata tentu menjadikan daulah Islam di Madinah, yaitu menjadi kekuatan politik Islam yang baru. Ya, semakin kokoh, semakin kuat karena Quraisy ya itu adalah suku yang juga sangat terkenal, ya sangat kuat, ya sangat dihormati, sangat disegani di Jazirah Arab. Ketika Quraisy pun takluk, maka sudah menunjukkan bahwa kekuatan politik umat Islam di Jazirah Arab semakin kokoh. Yang ketiga, Futuh Mekah membuka kemenangan besar berikutnya dalam menaklukkan wilayah Taif dan sekitar dalam perang Hunain. Nanti beberapa saat setelah Futuh Mekah, Rasul ya sebelum pulang itu ke Taif, ya dan kemudian menaklukkan, membuka kemenangan daerah-daerah di sekitaran Taif ya pada perang Hunain pada saat. Yang keempat, dihancurkannya berhala di jantung kemusyrikan, menjadi titik tolak Jazirah Arab secara utuh ada dalam naungan tauhid. Ya, dan yang kelima, Futuh Mekah membuka jalan masuk Islamnya beberapa benteng terakhir Quraisy dan tokoh-tokoh Mekah, hingga tidak ada satupun tokoh Quraisy yang berpengaruh kecuali ada dalam barisan Islam. Di antaranya tentu Abu Sufyan, ya, dan istrinya Hindun, Ikrimah bin Abu Jahal, Sofwan bin Umayyah, Ka'abi bin Zuhair, dan yang lain-lain. Dan yang keenam, yang terakhir, Rasulullah SAW memberikan teladan. Ini juga yang kalah pentingnya, bahwa tidak ada dendam pribadi dengan orang-orang Mekah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, hari ini adalah hari kasih sayang. Hari ini aku sampaikan sebagaimana dikatakan oleh Yusuf alaihissalam, ya, bahwa Rasulullah SAW memaafkan orang-orang Quraisy walaupun sebelumnya mereka telah memusuhi Rasulullah Muhammad SAW dan memusuhi Islam. Ya, Allah alam. Ya, kira-kira itu ya yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, jam 7. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran kami ucapkan kepada Ustaz Lutfi Afandi. Mungkin karena waktu kita juga terbatas, ada pertanyaan Ustaz yang ingin kita sampaikan dari jamaah berkaitan dengan 10.000 pasukan nih Ustaz yang berangkat dari kota Madinah menuju kota Mekah. Itu apakah kan kemudian tidak diketahui ya Ustaz ya oleh warga yang ada di Mekah, itu apakah bagian daripada mukjizat, apakah itu adalah bagian daripada taktik perang Rasulullah SAW? Ya, itu taktik, itu strategi, itu strategi Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW wanti-wanti betul, jangan sampai ini bocor ke Mekah, jangan sampai ini bocor ke Mekah. Ya, bahkan ketika Hatib bin Abi Balta'ah itu kan kirim surat, dikasih tahu oleh malaikat ya bahwa Hatib telah menyuruh orang untuk kemudian membawa surat ke sana. Ya, maka kemudian Rasulullah SAW pun mengejar ya dengan memerintahkan Ali dan Mikdad untuk kemudian mengambil surat itu dan menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Jadi ini strategi ya, tentu misal informasi dari malaikat itu tentu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Tetapi kemudian ala kulli hal apa yang disampaikan Rasulullah SAW ini memang strategi ya. Karena apa? Karena misalnya kalau Nabi mengatakan, karena dalam 1-2 kali peperangan Rasul mengumumkan itu. Ya, misalnya dalam perang Tabuk kalau tidak salah Nabi SAW mengumumkan kita akan berangkat ke Tabuk misalnya. Ya, itu karena lokasinya jauh ya dan nggak mungkin itu dibocorkan misalnya. Dan Rasul emang menyampaikan secara terbuka supaya suku-suku yang lain ikut. Nah ini tidak. Kenapa? Ini Rasul sangat hati-hati. Ya karena apa? Karena Mekah ini, Quraisy ini istilahnya itu menjadi benteng terakhir kemusyrikan Mekah. Kalau gagal penaklukan Mekah gitu, entah kapan bisa menaklukkan Mekah kembali. Jadi itu. Jadi kalau kalau kemudian penaklukan Mekah itu gagal, bocor, Mekah mempersiapkan pasukan, ya sudah. Ya, boleh jadi nggak akan ada kesempatan berikutnya. Ini kesempatan kata Rasulullah SAW bahwa umat Islam bisa menguasai Mekah karena sebab ya pelanggaran perjanjian perjanjian orang-orang Quraisy terhadap
umat Islam terhadap Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi makanya kemudian ketika Abu Bakar datang kepada Aisyah, ya ini apaan? Mau ngapain? Mau perang kemana? Aisyah, demi Allah aku nggak tahu. Kira-kira kemana tujuan Rasul? Kata Aisyah, demi Allah aku nggak tahu. Sampai Abu Bakar aja waktu itu nggak tahu. Kecuali sesaat sebelum berangkat baru dikabarkan, gitu ya. Nah sebelum itu kemudian para sahabat nggak ada yang tahu, gitu ya. Tidak ada yang tahu rencana Rasul kemana. Ini saking untuk menjaga kerahasiaan. Nah ini penting sekali ya. Karena kalau terdengar oleh Quraisy, ya dalam rentang beberapa hari mereka bisa nyiapin pasukan. Paling tidak pasti akan berbenturan langsung. Ini ketika sudah di depan mata, Quraisy nggak punya persiapan apa-apa, pasukan kaum muslimin datang, ya sudah selesai. Ya, karena menyiapkan pasukan itu nggak mudah. Ya, itu butuh waktu berhari-hari pasti. Kalau cuma setengah hari, ya Rasul malam hari datang, pagi hari kemudian kelihatan 10.000 orang, ya sudah. Ya nggak ada waktu untuk menyiapkan. Gitu ya, Allah. Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kemudian berkaitan dengan ini Ustaz, berkaitan dengan hari kasih sayang, berarti dalam Fathu Makkah ini tidak terjadi pertumpahan darah kecuali hanya beberapa orang saja yang tadi dikatakan para penjahat kelas kakap gitu Ustaz. Ya betul. Dan beberapa orang, ya itu ada juga yang nekat ya untuk menghadang, ya itu kecil jumlahnya. Ketika tidak terjadi, tidak kan Rasul membagi 5 pasukan, gitu. Ada yang kemudian nekat untuk menghadang, nah itu dengan sangat mudah bisa dikalahkan oleh pasukan kaum muslimin. Dan beberapa orang yang tadi menggantung di kain kiswah Ka'bah gitu. Artinya tidak terjadi pembantaian massal, enggak. Gitu ya. Nah, jadi Rasulullah SAW betul-betul memiliki tidak ada dendam pribadi. Coba kalau kemudian manusia biasa seperti kita, ini kurang ajar nih orang Mekah gitu ya, dulu waktu saya diusir kalian kemana aja gitu. Sekarang aja paling kita minta maaf gitu ya. Kita bantai semuanya. Itu Masya Allah itu Rasulullah SAW. Artinya menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu nggak ada dendam pribadi sebenarnya. Ya, apa yang dikenakan hukuman pada orang tertentu itu karena mereka melawan Islam, bukan karena ada problem pribadi dengan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW, ya bubar kalian semua dibebaskan, kalian semuanya dimaafkan kata Nabi SAW. Karena masyarakat gini ya, makanya tadi saya sampaikan struktur masyarakat itu kan ada tokoh, ya ada masyarakat biasa. Yang dimaafkan Rasulullah SAW itu masyarakat yang nggak tahu apa-apa istilahnya begitu kan? Yang punya dosa-dosa besar itu biasanya para pejabat-pejabat itu kan. Orang-orang tokoh-tokoh itu biasanya yang punya dosa-dosa besar itu kan. Iya. Rasul dimusuhi oleh siapa? Oleh tokoh-tokoh Mekah. Oleh masyarakat biasa mungkin mereka ikut bagaimana para tokohnya saja kan. Allah. Ustaz, terima kasih. Kemudian mungkin ini Ustaz pertanyaan terakhir ya, karena waktu kita juga terbatas, berkaitan dengan kedudukan kabilah-kabilah yang ada di Mekah dan di sekitar Mekah dan Madinah nih Ustaz, khususnya kabilah-kabilah Yahudi. Itu apakah mereka ini termasuk bagian daripada warga kafir zimmi, ataukah orang-orang kafir Quraisy yang terikat dengan orang-orang kafir yang terikat dengan perjanjian Ustaz, atau bagaimana? Boleh diulang pertanyaan gimana? Maaf. Berkaitan dengan kedudukan kabilah Yahudi Ustaz. Yahudi? Yahudi. Apakah mereka itu termasuk orang-orang yang masuk pada kategori kafir zimmi ketika Fathu Makkah itu, ataukah bagaimana Ustaz? Yang pertama begini ya, orang-orang Yahudi itu kan entitas secara politiknya itu sudah dilemahkan Rasulullah SAW ketika perang Khaybar. Itu terakhir kita sudah sampaikan itu perang Khaybar, mereka udah nggak punya kekuatan politik lagi. Itu kemudian dilemahkan oleh Nabi SAW. Bahkan sebagian kan ada yang pergi ke wilayah Syam dan seterusnya. Sebagian lagi masuk Islam, ya, dan kemudian yang individual itu ketika kemudian tidak masuk Islam, maka mereka kalau dalam wilayah kekuasaan kaum muslim mereka menjadi ahlu zimmah. Gitu. Tapi ala kulli hal ya, selama kemudian sampai dengan nanti pemerintahan Umar bin Khattab itu seluruh orang Yahudi bersih sama sekali. Orang Yahudi di Jazirah Arab, Yahudi lalu kemudian Nasrani, Kristen itu sama sekali nggak ada di Jazirah Arab. Ya, karena apa? Karena lagi-lagi pengkhianatan mereka pada masa Umar, pada masa Nabi masih ada, pada masa Abu Bakar masih ada. Pada masa Umar bin Khattab seluruh entitas Yahudi itu dibersihkan karena pusatnya diantaranya di Khaybar, diusir oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sehingga nggak ada entitas Yahudi yang besar ya pada saat wallah. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan katsira, kami ucapkan kepada Ustaz Lutfi Affandi atas ilmu yang sudah disampaikan. Mungkin di akhir pertemuan ini Ustaz ada closing statement sebagai penutup dari kajian kita. Tafadhol Ustaz. Ya, baik. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Fathu Mekah ini memberikan pelajaran penting bagi kita
bahwa sekuat apapun musuh, ya sehebat apapun musuh, ya dikjaya apapun musuh Islam, itu pasti akan bisa dikalahkan kalau kita menampilkan kebenaran. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Maka bagaimana untuk menghilangkan entitas kapitalisme sekarang, negara-negara adidaya yang kemudian memusuhi kaum muslimin? Hadirkan al-haq. Apa al-haqnya? Ya al-khilafah. Ya, sebagai apa? Negara khilafah sebagai entitas yang sepadan, yang setara dengan negara-negara kufur adidaya yang ada sekarang. Gitu. Baru kapitalisme akan runtuh. Kalau kita tidak bisa menghadirkan entitas politik Islam, maka entitas politik kafir, entitas politik kapitalisme itu pasti masih akan ada. Maka apa? Belajar dari firman Allah Ta'ala, wa qul ja'al haq, kalau kebenaran udah datang, wa zahaqal batil, itu kebatilan pasti akan tersingkir dengan sendiri. Syaratnya kalau kita mengalahkan negara barat adidaya kapitalisme, negara-negara kufur, ya, yang memusuhi kaum muslimin, hadirkan al-haq, hadirkan kebenaran, yakni apa? Daulah khilafah Islam. Masya Allah. Masya Allah Ustaz, jazakumullahu khairan katsira, kami ucapkan atas ilmu yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, wahai para jamaah sekalian. Mudah-mudahan juga apa yang disampaikan berkaitan dengan pembahasan Fathu Makkah ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita, dan bisa kita ambil pelajaran dari setiap apa yang disampaikan oleh guru kita. Khususnya ketika kita menginginkan kebatilan itu hilang, maka harus dihadirkan berkaitan dengan al-haq itu sendiri, ya Ustaz, ya. Baik, di akhir pertemuan mari sama-sama kita tutup dengan melafadzkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian membacakan surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.